selamat datang kembali. Mungkin saya bacakan sedikit ya sinopsis untuk kuliahnya Mas Eka ini. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi, setidaknya dalam 2 dekade terakhir, arsitektur Nusantara telah berkembang pesat dari sekedar wacana pinggiran menjadi primadona media arus utama. Dalam prakteknya, arsitektur Nusantara pun telah mampu bermetamorfosa dari insiden kawin paksa bangunan-bangunan pemerintahan yang berbadan modern dan beratap tradisional, menjadi khasana arsitektur multifungsi kontemporer yang tampil luas dan selaras. Kemudian dalam usahanya mereproduksi metode desain yang mampu menjawab tantangan zaman, apakah dari arsitektur Nusantara juga telah mampu mengimbangi kecepatan perkembangan belahan jiwa praksisnya? Sebagai hilir dari berbagai ilmu, arsitektur memiliki banyak irisan-irisan multidisipliner yang apabila tidak dikonfrontasikan secara gamblang justru berpotensi untuk menghambat laju pengembangan teoretiknya. Di arus hulu, hal ini mungkin tidak banyak muncul ke permukaan, terutama bila mengacu kepada ilmu-ilmu sains atau keteknikan dan kesenian. Namun pola hubungan yang berbeda terjadi dengan bidang-bidang hilir ilmu sosial seperti sejarah, arkeologi, antropologi, dan etnografi. Lantas, bagaimana dengan penggunaan kata Nusantara itu sendiri? Apakah Nusantara adalah pilihan kata yang tepat dalam penamaan bidang-bidang keilmuan yang dilahirkan di Indonesia? Nah, baik, kalau gitu langsung saja saya persilahkan Pak Rich untuk memperkenalkan pemateri dan memulai kuliah sesi kedua kita hari ini, gitu kali ya? Oke, terima kasih Kirana atas pembukanya. Saya akan perkenalkan Eka Swadiansa. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, Eka Swadiansa adalah prinsipal dari Office of Strategic Architecture, OSA, founding member of Global University for Sustainability, GU, dan kurator Spirit 45, 47, dan 55. Gitu. Ia ada alumni Universitas Brawijaya, Malang di tahun 2000, angkatan tahun 2000, yang internship di Takenaka Corporation Mido Suji Headquarter, Osaka 2009. Ia pernah memenangkan diantaranya the Tadao Ando Foundation, termasuk Terraform Som Fellowship dan Arena Fellowship di Hong Kong 2017. Sebagai exhibitioner, dia telah diundang untuk memamerkan karya-karya birunya OSA, diantaranya di Inbar Chinese Study 2010 World Expo, di Shanghai 2011 di Central Glass Tokyo, 2012 UNESCO, ThyssenKrupp Post Disaster Istanbul 2015, Guggenheim Helsinki Exhibition by Solomon Guggenheim Foundation, dan Contra Exhibition dikurasi oleh Michael Sorkin, serta 2018 Strelka Institute Russian Mass Housing Exhibition di Moskow. Tahun 2017 ia melakukan mini solo exhibition pertanyaan di Galeri Library de Impressions La République di Paris. Sebagai kurator, ia telah mengkurasi Roundtable Architecture di Rise of Asia 2018, di Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, dan Université de Le Havre de Normandie di Le Havre de Normandie, Spirit 45, Sinar Fontaine Bartholdi, Lyon and ENSA Paris Lafayette di 2018, Spirit 47 di Lingnan University Hong Kong, Lecture Conference, Exhibition Series, di Spirit 47 yang mengkurasi 65 karya gubahan 13 arsitek muda Asia dari 7 negara yang berbeda, termasuk diantaranya adalah mantan anak didik Tadao Ando, Norman Foster, Zahadi, Toyo Ito, serta alumnus dari AA School, Berlage Institute, University of Oxford, UCL, NUS, TUDL, HKU, UNSW, and RMIT. Dari sini sebenarnya saya coba berikan pengantar untuk kelas teori di Nusantara ini. Saya hubungkan dengan beberapa kuliah di 7 do and don't yang dibahas oleh Budi Gunawan, bahwa teori adalah sebuah cara memandang sebuah permasalahan. Dikaitkan oleh Pak Nanda Widyarta juga dalam membahas kritisisme dari segi teori, beliau juga melihat bagaimana kita melihat sebuah kotak, misalnya kalau Unicode dari sebuah gajah misalnya, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang kemudian beberapa sudut pandang yang berbeda-beda itu bisa melengkapi sebuah pemahaman utuh dari sebuah istilah yang diperbincangkan. Istilah tersebut diturunkan untuk kemudian ditelisik lebih lanjut, dicapai kedalamannya, jadi tidak hanya luas, tapi juga menyelam lebih jauh dan lebih dalam lagi. Jadi sebagai metaforanya ini sebagai sebuah proses dive in.
menyelam lebih jauh, lebih dalam, sedalam-dalamnya, kadang-kadang sampai kehabisan nafas, dan kemudian muncullah sebuah kenikmatan tersendiri begitu menyelam samudra. Seperti itu. Jadi saya persilahkan mungkin ya Eka untuk bisa videonya di turn on dan share screen mungkin Eka. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, saya akan langsung saja lompat ke sini. Pertama-tama juga terima kasih untuk Pak Abidin Kusno dan Bu Indah, karena sebenarnya presentasi kami ini bisa langsung nyambung gitu. Jadi tidak direncanakan, tapi bisa langsung nyambung. Terus yang kedua, jadi saya akan langsung memulai dari slide terakhirnya Pak Abidin nanti setelah ini. Terus yang kedua sebenarnya disclaimer bahwa kadang-kadang fokus presentasi saya hari ini sebenarnya bukan untuk bicara tentang teorinya, tapi ini untuk menjadi semacam daftar isi untuk kita bisa mengembangkan satu sesi ini menjadi kelas yang lain gitu. Jadi nanti kita akan breakdown menjadi beberapa kelas. Saya sudah sempat bicara ini dengan Lirik, sehingga akan banyak ada materi itu yang dia bersebaran di mana-mana. Jadi saya sebenarnya ingin memperkenalkan poin-poin intinya itu saja gitu. Jadi kesannya akan seperti tidak nyambung, tapi nanti ketika kita besarkan itu akan kita kecilkan satu persatu baru akan nyambung. Yang berikutnya, yang ketiga, saya justru ingin fokus dari sisi politik sebenarnya. Ketika kita bicara teori, maka framingnya kita akan bicara apa gitu. Karena sebenarnya dari Pak Abidin Kusno itu arahan terakhirnya pertanyaannya kan jadi kemudian apakah ini politis atau bagaimana gitu. Terus dari Bu Indah tadi juga salah satu diskusi yang akhir-akhir itu juga arahnya ke sana. Sebenarnya presentasi saya justru ingin mengajak kita itu menyelam dalam ke sisi itu gitu. Sebenarnya apakah akan menjadi masalah ketika hal ini menjadi politis gitu. Dan arahnya kemana? Jadi supaya kita nggak nanggung gitu bicaranya bicaranya cenderung berhenti di framing arsitektur yang tidak berani lebih dalam lagi dari situ. Jadi saya akan ada 3 bagian utama di presentasi saya. Yang pertama reposisi Abidin Kusno, tapi ini dalam persepsi saya karena kita semua bicara secara subjektif di sini terhadap Pak Yosef Priyotomo. Gitu. Sebenarnya saya terus terang tidak berada di posisi manapun juga gitu. Tapi sebenarnya ketika kita konfrontatif, ada konfrontasi, kita tidak bicara person to person ya, tapi dari sesi tanya jawab di kemarin dan tadi pagi itu sudah kelihatan lah bahwa sebenarnya ada konfrontasi yang sebenarnya itu juga bukan masalah ya, itu sudah biasa. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika kita berkonfrontasi tapi tidak ada pihak yang istilahnya itu sifatnya mendekat gitu di satu dengan lain gitu. Dan saya akan mulai dari sini. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Abidin. Ini menarik sekali. Dan saya akan langsung mulai dari nomor 5 gitu, dari Pak Yosef Priyotomo. Ini yang sebenarnya ketika kita bicara dalam ranah buku itu menjadi sangat-sangat multi interpretatif. Tadi saya harap nanti kan kita bisa follow up lagi di presentasinya, karena dalam presentasi ini nanti saya justru akan di belakang fokus di barang yang sifatnya aktivitas, bukan membaca dalam tanda kutip buku gitu. Nah, karena kemudian justru karena masa pandemi ini sebenarnya Pak Yosef dan teman-temannya itu justru sudah melancarkan 16 webinar dalam kurun waktu selama pandemi gitu. Dan sebenarnya kalau kita memang niatnya pengen tahu, itu kita buka aja satu-satu, itu jelas kok sebenarnya. Kalau kita baca buku itu agak repot karena tidak ada multi interpretatif. Kalau kita lihat webinar itu kan yang bicara orangnya langsung gitu ya. Nah, saya tidak akan banyak bicara di sisi itu. Saya hanya ingin menunjukkan saja sebenarnya jangan-jangan yang kita maksud dari apa pandangan kita terhadap Pak Yosef itu sebenarnya bukan itu gitu. Saya akan mulai dari ini, bahwa sebenarnya menurut saya konsep yang diajukan Pak Yosef itu clear sekali sebenarnya, jelas sekali. Ketika kita bicara regional kritis in regards to Frampton terutama,
bahwa itu adalah part of modernization dan internationalization, bahwa sebenarnya itu adalah bagian di antara ranah neo-modern dan purna-modern yang sifatnya itu di mana globalnya itu kemudian supaya memiliki apa istilahnya media untuk masuk ke dalam ranah teritori regional, yang kemudian dibangun ulang oleh Mangunwijaya, dan ini ada bukunya Bu Maria, disertasinya Bu Maria, yang itu berusaha dibalik bahwa yang regional itu ada di atas lingkup globalnya. Jadi kalau kita bicara kata frasanya sebenarnya juga cukup jelas, global yang meregional dan yang satunya regional yang mengglobal. Lalu ini yang kemudian muncul juga di sinopsis saya adalah penting untuk kemudian kita memunculkan konfrontasi itu secara apa adanya. Seperti misalnya ini, siapa Eropa versus Nusantara itu apa adanya gitu. Nggak usah terlalu banyak. Dan ini menurut saya ini benar-benar apa adanya gitu. Dan tawarannya juga jelas gitu. Tradisional vernakular Nusantara, yang satu bahwa tradisional itu bicara antropologi kebudayaan, terus ini yang saya sendiri agak kurang setuju yang ketika kita masuk ke ranah vernakular. Kenapa nanti saya akan bicarakan, sementara Nusantara itu sifatnya arsitektur. Ini sendiri yang saya rasa juga saya masih meraba-raba, karena kalau saya lihat dalam konteks, nanti saya akan beri contohnya, definisi arsitektur itu kan sudah jelas ya. Jadi kita bicara denah tampak, potongan, struktur, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau saya melihat sebenarnya apa yang dituju oleh Pak Yosef dan teman-temannya adalah bahwa yang endingnya adalah arsitektur. Ketika kita bicara narasi, tidak ada masalah ketika narasi itu mulainya dari mana saja. Bisa jadi saya salah ya, karena itu kan tergantung beliaunya gitu. Tapi selama endingnya itu selalu jadi badan utama yang dibahas itu arsitektur, itulah yang dimaksud dengan arsitektur Nusantara. Tapi ini akan memunculkan masalah tersendiri, terutama dengan vernakular. Tapi nanti saya akan bahas itu pelan-pelan. Dan kemudian ketika kita bicara badan tubuhnya, itu juga sangat jelas. Kita bicara time frame-nya itu jelas, 45 kita bicara Indonesia, 800 sampai 42 itu Hindia Belanda. Nah, sebelum 1800 ini kan memang kita biasa bicara itu Nusantara, itu sesuatu yang sebenarnya sudah konsensus. Kalau itu mau dibicarakan lagi ya boleh saja gitu, tapi kita tidak bisa membicarakan itu sebagai arsitek, itu bukan ranahnya kita gitu. Ketika kita bicara ini, tapi menurut saya ini sudah konsensus gitu. Dan ketika kita bicara itu, barangnya jelas, dan kemudian ketika kita bicara arsitekturnya, ya tinggal ditambahin kata arsitektur Indonesia, Hindia Belanda, dan arsitektur Nusantara. Dengan catatan yang paling penting itu ini, yang dibawa sendiri. Nusantara ini pinjam nama Majapahit, bukan sinonim Majapahit, bisa mencakup Asia Tenggara. Itu sudah jelas. Tapi ya sekali lagi, ketika kita baca bukunya, mungkin itu bisa multi-interpretatif. Webinar itu tidak. Itu jelas gitu ya. Nah, kemudian artefak, batu dan kayu di time frame itu dan disiplin ilmu. Nah, ini yang kemudian ada pembandingan. Sebenarnya kalau menurut saya konsep kita melihat secara awam, karena saya orang awam yang tidak ada di lingkaran Pak Yosef secara langsung, itu memang kadang-kadang kitanya yang rancu gitu. Sebenarnya kita menganggapnya bahwa lian itu adalah yang di luar. Iya, itu di satu sisi saya merasa awalnya juga seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya ada parameter yang jelas ketika kita bicara pembahanan, misalnya satunya batu, satunya berbahan dasar kayu, mayoritas baru arsitektur batu. Tapi itu bisa berubah dengan penemuan-penemuan terbaru, itu salah satunya. Nah, tapi ketika kita bicara misalnya kajian teorinya, misalnya Pevsner, ini yang menjadi. Jadi ini semua adalah slide-nya Pak Yosef di kuliah itu. Saya hanya ingin mulai dari standing point yang memang yang saya istilahnya bicarakan itu memang benar-benar arsitektur Nusantara versinya Pak Yosef, bukan arsitektur Nusantara versi Pak Yosef yang dibaca oleh orang lain gitu. Supaya menjadi jelas. Nah, ini kan menjadi masalah ketika bangunan batu itu yang dianggap arsitektur dan yang non batu itu dianggap bangunan. Salah satu contohnya, ini hanya salah satu contoh aja, Istana Buton ini kan berarti bangunan. Terus kemudian ada di kuliahnya itu ada banyak contoh-contoh yang lainnya. Padahal yang kita tuju itu kan adalah bahwa sebenarnya bangunan-bangunan itu kita mau bicara istana-istana keraton, terus kita bicara Masjid Jami dan lain-lain, itu kan semuanya arsitektur juga. Tapi ketika kita menggunakan framing Pevsner itu tadi, yang which is ya kalau rekan-rekan yang belajar studi memang benar-benar studi klasik European, itu kan salah satu rujukan utamanya kan Pevsner. Itu jadi bukan arsitektur gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang dipermasalahkan itu gitu. Nah, kemudian yang lainnya hingga abad 18, jadi kita bicara Eropa belum masuk, maka Vitruvius ilmu teori arsitekturnya belum masuk,
Tapi kan sebelum Eropa masuk itu di Indonesia sudah ada arsitektur. Sehingga kan memang pada era-era itu kita memang tidak menggunakan pengetahuan Eropa sama sekali. Kenapa? Karena itu sudah ada. Itu adalah garis-garis demarkasi yang kemudian diajukan oleh Joseph Priyotomo. Gitu. Nah, yang kemudian menjadi samplingnya misalnya, ini yang kemudian mulai menarik sekarang. Meminjam dari Gayo Budi Utomo. Jadi gimana sih caranya kita melihat itu sebagai kesejarahan dulu ya. Gitu. Secara arsitektural, bumi arsitektur Nusantara, bumi Nusantara itu duduk di tanah, tidak kenal dengan namanya kursi. Ujungnya apa? Akhirnya kita bicara proporsi. Enak untuk posisi duduk tanpa kursi ya, bersela, tapi tidak enak kalau berdiri. Ini arsitektural sekali. Dan lalu yang lainnya adalah ini. Karena ya saya dan rekan-rekan ya Andi, Rich itu kan kita ini kan sangat-sangat gila terhadap detail konstruksi ya. Dan ini yang kemudian mulai menjadi menarik gitu. Ketika ada kita bicara ini dari Pak Kus, kita bicara tentang tiang dan pengikatnya. Apakah pengikatnya itu di bawah atau pengikatnya di atas? Itu ada variasi yang macam-macam. Jadi kita bicara barang yang sifatnya sangat-sangat teknis gitu. Nah, ada yang lainnya kemudian masih Pak Yosep yang ke-6, ini yang sesi ke-6 itu pikiran dasar sumber pengkinian. Maaf ini saya mengingatkan Kirana ya nanti untuk semua saya punya satu catatan khusus untuk kepustakaan digitalnya, nanti tolong dipastekan di komen. Ya, terima kasih, saya mengingatkan saja. Jadi saya hanya melayout dasar-dasarnya saja, pengembangannya silakan dilihat di link-linknya. Jadi pikiran dasarnya bahwa arsitektur berarti kita bicara ruang dan bentuk, jadi ada bentuknya, terlihat, tidak hanya terpikir, dan itu pekerjaan arsitektur, bukan pekerjaan kebudayaan saja mungkin ya yang dimaksud. Tapi dan yang paling penting ini yang kita sering miss, nomor 4 itu buyarkan kedaerahan. Jadi arsitektur Nusantara itu sifatnya bukan kedaerahan menurut Priyotomo. Dan yang nomor 5 adalah bahwa itu bisa dikinikan. Ini yang tadi dikatakan sama Bu Indah bahwa ini yang kemudian akan menciptakan polemik. Nah, sumbernya bisa macam-macam gitu. Jadi ada macam-macam, tapi yang paling penting yang di bawah, ini harus ditransformasi, tidak boleh di-copy. Jadi bukan copy paste. Jadi ketika kita kemarin ada banyak pertanyaan sebenarnya di berbagai macam acara, ketika Pecahan Nusantara, apakah ini berarti joglo akan menjadi joglo? Ya enggak juga. Gitu. Dan ketika itu sudah ditransformasi, juga sudah ada sistem cara menilainya. Gitu. Dan ini dipinjam dari Robert Stern. Jadi ini persentase. Gitu. Ini. Dan nanti silakan dilihat sendiri kuliahnya menurut saya, dan yang nomor 8, ini yang kemudian menurut saya sendiri secara pribadi menganggap ini mulai jadi polemik. Kenapa? Nanti saya akan mengkritisi tapi tidak menggunakan kacamata Priyotomo, menggunakan kacamata Pangarsa yang saya kenal secara dekat. Ketika kita bicara mulai ke ranah-ranah yang sifatnya justru tidak arsitektural dan merujuk kepada sinkretisme, bahkan tapi ketika sebenarnya kalau saya bilang objeknya benar gitu, menurut saya ini benar, tapi ini akan menimbulkan berbagai polemik, tapi ini yang menurut saya yang benar-benar sebenarnya bisa memberikan istilahnya itu tongkat estafet ke generasi berikutnya. Menurut saya ini yang bisa menjadi dasar utama. Nah, dan di 16 webinar itu kan banyak sekali. Saya hanya ingin menunjukkan beberapa slide yang jadi favorit saya saja. Saya belum lihat yang nomor 16 sampai nomor 15. Dan saya cukup kaget gitu ya, karena ya terima kasih karena WHO sudah mempost semuanya di YouTube. Jadi sudah waktunya kita ini semua dibuka ke publik. Siapa yang mau lihat bisa lihat, mau mengkritisi ya bikin webinar lagi gitu kan. Jangan jadi netizen yang terhormat, itu tadilah pesannya. Ini menarik buat saya. Kita bicara ruang, dari ruang interior, kita bicara penataan ini, dan kita penataan yang lain. Ini saya belajar banyak dari sini, dan ini yang saya selalu suka struktur dan konstruksi, ini sampai detailnya bagaimana. Terus Ponorogo ini juga saya lihat menarik sekali. Ini. Terus juga rekontekstualisasi, ini dari Andi Rahman, ini dari Mas Yori, dan ini dari Mas Gayo. Terus ada pengembangan wacana. Ini yang kemudian menurut saya, ini dari Pak Muhsin, ini saya juga suka sekali, tapi ini yang membuat saya jadi menarik. Bahwa adanya kemungkinan membuka bahwa semua ini sebenarnya bisa bicara di luar batas, tidak hanya di luar batas wilayah Indonesia, tapi ketika kita masih semu-semu antara batas demarkasi Nusantara itu juga bisa jadi ini bisa sampai mana-mana. Nanti saya akan bicara lebih banyak tentang itu.
Tapi ini yang menurut saya tidak setuju sama sekali ketika justru kenapa kita harus membandingkan secara langsung seperti ini. Nah, ini narasinya telah memberi bukti bahwa bangunan Nusantara kita ada yang menggunakan golden section walaupun tidak mengatakan sebagai golden section. Dengan terbuktinya Nusantara golden section, maka kita bisa mengatakan bahwa golden section itu universal, bukan hanya temuan Eropa. Ya, dan ini yang kemudian di bawahnya dipresentasikan oleh Mas Andi. Jadi dari Mas Gayo via Pak Yosep dan Mas Andi. Tapi ya itu tadi, kami semua berteman dan saya rasa nanti mungkin ya tahun depan lah saya akan jawab kenapa saya tidak setuju dengan ini dengan buku. Jadi supaya kita juga tesis antitesis terus berjalan. Tapi saya sangat menghargai prosesnya gitu. Ya. Ini yang kemudian dijelaskan lebih lanjut kepada Andi Rahman. Menurut saya kita tidak bisa terus kemudian menempelkan itu seperti itu. Gitu. Ada istilahnya ketika kita mau bicara Vitruvian ya dasarnya harus benar-benar Vitruvian gitu. Ya, itu menurut saya. Nah, saya akan kembali ke narasi saya yang tidak dibacakan gitu. Jadi narasi saya itu ada paragraf yang keempat yang tadi tidak dibacakan, yang jadi paragraf terakhir, kalimat terakhir dari narasi saya, sinopsis saya itu adalah seperti anjungan-anjungan di Taman Mini Indonesia Indah. Maksud saya begini, saya melihat bahwa semua yang dimunculkan dalam webinar 16 seri webinar itu luar biasa hebat. Dan itu sudah dilakukan oleh generasi sebelum kami, sebelum generasi saya. Nah, harusnya generasi kami itu bisa mengambil itu dan membawa ke tahap berikutnya, bukan melanjutkan itu begitu. Menurut saya itu. Jadi poinnya itu sebenarnya ada di situ. Kita sudah punya, tapi ya itu ketika generasi Priyotomo memulai semuanya itu, ini belum ada gitu, dan ini temuannya. Nah, setelah temuan itu ada, kita terima kita seperti yang dilakukan oleh Andi Rahman, Mas Gayo dan yang lain-lain yang ketika kita bicara mungkin itu tadi. Menurut saya itu, dan ini yang kemudian menjadi poin utama saya menuju ke tahap berikutnya, bahwa ketika kita bicara dari masyarakat tanpa tulisan menjadi masyarakat tulisan, ya itu berarti apa? Intinya ya sudah waktunya kita banyak menulis. Itu bukan menjadi alasan gitu. Tapi kemudian yang menarik adalah bagaimana kemudian kita melihat visi Lian itu sebenarnya yang sebenarnya bagaimana pola hubungan yang harus kita lakukan sebagai orang Indonesia terhadap posisi Lian itu. Nah, ini yang kemudian saya akan mengimbris yang dijawab, diajukan oleh Pak Abidin sebagai yang nomor 3. Baik, sekarang saya akan menggunakan, berarti ketika kita bicara Lian, maka saya ingin ini kita bicara hal yang memang benar dasarnya jelas. Nah, saya akan menggunakan Pangarsa, kenapa? Karena ya beliau guru saya tahu kira-kira itu yang dibicarakan apa, tanpa terlalu banyak lewat orang lain gitu ya. Tapi juga kemudian ke Samir Amin, dan dari Samir Amin menyeberang ke Edward Said via Fatimah Harak, yang Fatimah Harak itu adalah juga salah satu murid kesayangan Edward Said. Baik, kita mulai dari Pangarsa. Ini beberapa saya ambil dari acara di Andi Rahman tahun 2018. Waktu itu saya dan Mas Yohanes Widodo yang bicara. Nah, ini tahunnya ya, tahun ininya. Nah, ini adalah kalau tidak salah 2 slide terakhir dari waktu itu. Saya menjelaskan bahwa tidak banyak yang tahu bahwa buku Arsitektur untuk Kemanusiaan, yaitu buku keduanya almarhum GWP, itu polanya sebenarnya seperti ini, bahwa ini kita bicara dari tipe yang sangat-sangat diskursus sampai filsafat, sifatnya sangat-sangat teknis sampai yang sangat-sangat abstrak. Nah, ini dan fokusnya itu seperti ini. Ya, ini dari barat atau global, transisi menuju timur, kemudian ke Indonesia. Nah, dari situ saya akan membawa ini ke buku berikutnya, karena fokus saya akan ada di buku yang berikutnya. Nah, sebenarnya fokusnya ini tidak jauh berbeda, hanya dengan posisi nanti yang kita bicara diskursusnya itu yang dirubah tempatnya. Kenapa nanti saya bilang, ini alasannya sebenarnya sangat teknis, karena pada saat itu buku pertama Pangarsa keluar itu tidak ada waktu yang cukup untuk bicara tentang studi kasus, sehingga ini banyak yang diambil dari memang tugas mahasiswa dengan kredensial yang disampaikan dengan jelas. Jadi studi kasus itu ditaruh di belakang. Ini salah satu perdebatan saya dengan beliau waktu itu. Menurut saya
sebagai studi kasus itu di depan sendiri, gitu. Karena dia menjadi dasar fondasi sebelum kita bicara. Jadi itu ini yang pertama. Jadi yang harusnya jadi pertama itu dipindah ke belakang, dan ini mungkin akan jauh lebih baik ketika itu hanya menjadi lampiran pada akhirnya. Tapi saya ingin fokus hanya di 4 kata ini saja. Ada Bahtera, Bumi, Ibu Pertiwi, dan Kesemestaan. Nah, jadi ini tadi polanya sama persis, cuma ini dipindah ke bawah sendiri. Jadi mulainya yang ini di bab 1 itu ada di dialektika Barat. Nah, saya akan mengambilkan hanya satu contoh visualisasi karena menurut saya GWP itu sangat kuat di sisi itu, gitu, visualisasi konsepnya. Bahtera halaman 12 berarti bicaranya itu dari konteks kebudayaan atau lebih jauh lagi ke politik kebudayaan. Kemudian bicara contoh arsitekturalnya meskipun kita bisa mengatakan terhadap contoh-contoh yang pre-architecture, tapi terus mulai bicara, ketika kita bicara budaya yang sifatnya itu ke timur kelokalan, itu menjadi mulai terlalu abstrak menurut saya pribadi. Dan itu memang seperti itu adanya, gitu ya. Itu memang seperti itu adanya. Jadi, tapi ada banyak hal menarik di buku itu yang kemudian menjadi dasar saya untuk memikirkan banyak hal, terutama pemisahan yang jelas demarkasi antara ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Ini nanti kita gunakan lagi di belakang. Lalu kita bicara filsafat, tapi filsafatnya sudah ke ranah ketuhanan. Waktu itu saya juga banyak tidak setuju dengan sisi itu, dalam artian begini, ketika saya tanya waktu itu, Pak Gali ini sebenarnya bikin buku ini untuk siapa sebenarnya? Kalau kita bicara ini untuk buku ajar kuliah, ya ini enggak. Ini saya aja juga enggak bisa sampai sekarang gitu. Ini kan perlu, karena saya di Pak Gali itu kan tidak hanya belajar arsitektur, belajar agama juga, tapi kalau kita harus paham secara arsitektur, arsitek harus paham sampai ke ranah ini akan sangat-sangat susah gitu. Dan ini yang kemudian sering membuat buku ini justru jadi tidak banyak dilihat. Padahal kalau menurut saya kita menggunakan metode-metode di bab awal-awalnya ini sangat-sangat bisa berguna, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi ketika kita bicara di terakhir, bahasanya ini sudah sangat-sangat berat. Maksudnya gini ya, kalau kita hanya memahami itu secara hermeneutikal, ya ini ada artinya gitu. Tapi ketika kita memposisikan itu sebagai laku, sebagai apa yang kita lakukan sehari-hari, itu yang menjadi sangat-sangat berat. Jadi yang kemudian saya sebut sebagai sinkretisme arsitektur Nusantara waktu, dan itu saya sampaikan secara jelas kepada beliau waktu itu karena diminta pendapatnya waktu. Nah, tapi ketika kita mulai di ujung awal itu tadi, bahasanya ini sangat-sangat spontan. Dan ini kalau mau kita bicarakan ini secara gamblang, ya ini sama persis seperti yang disampaikan Pak Abidin dengan nomor 3 itu tadi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang sebenarnya waktu membuat PowerPoint di acara ini saya juga banyak bertanya-tanya, itu pertanyaan saya adalah sebenarnya kok arahnya kok bisa ke sana ya gitu. Kenapa ya gitu. Dan kebanyakan orang selalu mengasosiasikan itu kepada yang nomor 4, kepada Dennis Lombard, karena ya beliau kan belajarnya dari Dennis Lombard, bicaranya Nusa Jawa dan lain-lain. Tapi menurut saya tidak. Menurut saya ini kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di globalisasi dan eurosentris. Yang intinya sebenarnya setiap bahasan-bahasan di sini ketika kita hilang, kompasnya itu selalu ini. Nah, ini kenapa kok saya membawa buku Merah Putih sebagai cara kita membedah lian dari sisi yang lain. Untuk kita mencari kompas aslinya itu bagaimana kira-kira bisa diterapkan. Tapi ya ini jadi interpretasi, bukan versi Priyotomo lagi gitu ya. Nah, dari situ justru kemudian saya lompatnya ke Samir Amin. Kenapa? Karena ya saya punya bukti-bukti yang kuat bahwa ternyata Pak Galih ini dulu waktu di Perancis juga banyak belajar dari Samir Amin. Nah, dan masalahnya ini kan sekarang begini, ketika kita sudah ada demarkasi yang jelas, ada pengkondisian di Indonesia mana ilmu yang boleh dipelajari dan mana yang tidak boleh dipelajari, mana yang boleh diajarkan dan mana yang tidak boleh diajarkan, itu yang menjadi pengembangan teori kita jadi susah. Nah, saya bisa bayangkan ketika Samir Amin tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia, ya yang tersisa itu apa? Ya salah satunya sinkretisme. Gitu. Ya sinkretisme kalau mungkin kita bicara kita dalam posisi yang sudah muksa, kita sudah cukup bijaksana itu bisa. Tapi kalau saya belum mampu. Gitu. Nah, saya akan mengembalikan itu, merestart itu kembali ke arah yang menurut saya ranah-ranah yang jadi bisa didiskusikan. Nah. Ini ada di kepustakaan yang saya kirim ke panitia. Jadi Samir Amin buku yang paling terkenal ini yang Eurocentrism. Ini sederhana saya akan bikin sangat-sangat cepat.
bahwa kita selalu mulai dari East-West. Ya, sebenarnya itu adalah East-West Civilization Conflict. Menurut Samil Amin, almarhum, itu bermula dari pertikaian antara Arab World dan European Civilization. Ya, tapi terus kemudian menurut Samil Amin, at least ada 3 sistem yang sebenarnya memulainya, bukan konfliknya, tapi civilization-nya. Yang pertama kita bicara tentang tentunya yang ada di senternya history yang kita pelajari sekarang, sejarah yang kita pelajari sekarang adalah Ancient Mediterranean, yang itu macam-macam, kemudian ancient China dan ancient India. At least dia bilang tadi kan. Nanti ada yang kemudian akan menyebutkan yang lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya as conflict rose, capitalism began from the periphery. Jadi mulainya itu ada di pinggiran Mediterranean system. Ini yang kemarin juga ikut disebutkan sama Pak Abidin. Istilah yang bicaranya adalah tengah dan pinggiran, center dan periphery. Ini juga banyak digunakan oleh almarhum Pak Galih. Nah, kenapa kok posisinya ada di pinggiran? Karena Eropa Barat itu posisinya ada di ujung Eropa atau di ujung persatuan antara Afrika, Eropa, dan Asia. Dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Ketika Arab World itu menjadi semakin besar, yang dia bisa lakukan adalah mengangkat sauh gitu loh, dan berangkat mencari dunia yang lain. Poinnya adalah mulainya dari situ, dan kemudian mereka kemudian kolonialisme, imperialisme, merkantilisme berawal dari merkantilisme gitu. Nah, dan ketika East-West konflik ini selesai, kita bicara perang dunia itu sudah selesai, the West will then further exploit the South. Karena yang ditemukan ada di selatan. Itu yang kemudian menjadi North-North dan South-South. Dari East-West menjadi North dan South. Central system. Nah, menurut saya yang kemudian di video itu menjadi menarik adalah salah satu notion dari François Hutin. Awalnya jadi kita dari East-West, North-South, kita sekarang bisa bicara modernity sekarang. Modernity has been absorbed by capitalism through segmentation of reality. Karena realitasnya itu disegmentasikan. With the idea of linear progress, with the idea that science and technology will resolve all the problem, which it failed, global warming and etc. And we have to return to holistic approach, pre-modern approach, but of course without falling into postmodernism. Which finally negating structures. Maksudnya postmodernism itu negating structures, negating system, hence it's the best ideology for neoliberal orientations. Ini yang kemudian menjadi kunci yang kita harus benar-benar berhati-hati. Ketika kita bicara modernity dan kita bicara postmodern, yang kita sudah melepaskan semua baju arsitektur kita di bagian kedua ini. Nah, kemudian kita dari Edward Said, ya obviously Oriental versus Occidental, tapi saya tidak akan membahas Edward Said-nya. Saya akan membahas tulisan yang ketika salah satu hal yang paling menarik dari Pak Abidin itu adalah di ujung akhirnya itu beliau menanyakan mungkin sudah waktunya juga kita membangun teori itu dari barang-barang yang sifatnya memang masih baru. Tadi Bu Indah juga bicara bahwa kita bicara Marx itu tidak bicara tahun ya sekarang, masih bicarakan ya waktu beliau masih hidup itu. Saya akan mengambil ini yang menurut saya paling menarik gitu, bahwa dari Fatimah Harag tahun 2018 di Kongres Rhodesia. Before globalization, it was the end of ideology, the end of history. Berarti itu kan semacam Fukuyama ya. Fukuyama, terus kemudian setelah itu muncul the pseudo concept of global and worldly. And before it, berarti kita bicara tahun 20 dan tahun 30, karena global worldly itu setelah Hayek, 60-70 setelah Perang Dunia Kedua, stagflasi dan kemudian Hayek, and before it modern is the Western model that is being sold to the rest. The critic of Eurocentric, ya kita baca ini maksudnya gini ya, ini bukan wacana pinggiran gitu ya. Kalau terus karena masalah gini, ketika orang Indonesia menganggap ini wacana pinggiran, ya agak repot juga ketika kita sistem membacanya itu tidak ada di center gitu. Ini wacana yang sudah menjadi konsensus di mana-mana gitu. Karena misalnya kita ya bahannya ada banyak gitu. Anda lihat aja di kepustakaan itu juga ada. Saya sampaikan di situ. Nah, kemudian apa yang kemudian diusulkan di Kongres Rhodesia 2 tahun yang lalu itu apa yang dikatakan sebagai Oriental Globalization. Sebenarnya ini bukan diusulkan di situ ya. Ini kan ada mereview apa yang sudah ini menjadi bahasan yang sudah menjadi mainstream sekarang bahkan di Eropa. Disiplin global history, kritik embodied Eurocentrism, tapi
dalam bukan Eurocentrism tapi Oriental globalization. Ya. Nah, ini meng-create apa yang namanya the School of World History yang baru. Apakah itu? Ya salah satunya ini. Kita bisa lihat sendiri gitu. Nah, this is a gigantic shift dari internasional versi Eurocentric, global dan Western, karena kemudian internationality yang ditawarkan oleh Western centric civilization itu adalah global as Western provincialism, di mana yang lainnya itu dianggap sebagai provinsinya Europe. Seperti itu yang perlu juga kita kemudian lihat gitu. Ini nanti semua ada hubungannya dengan arsitektur gitu. Tapi kita perlu tanggalkan dulu. Nah, terus the traditional Eurocentrum linear narrative usually start from ini 1492. Kenapa 1492? Karena disitulah ketika Arab worlds itu mulai runtuh gitu. Dan kemudian tradingnya dimulai India, Amerika menjadi apa yang kemudian disebut oleh the rise of the West. Ya, dan dimulai Portugal, Netherlands, dan setelah Perang Dunia Kedua mulainya Pax Americana, setelah Perang Dunia Kedua, Bretton Woods dan lain-lain. Nah, Eastern World System was fake, tapi padahal sebenarnya ketika kita bicara Eastern World System itu sudah dimulai bahkan di Afrika dulu. Kita bicara tahun 300-500. African Trans-Saharan menggunakan kema. Kemudian setelah 500 ke 900 itu the rise of Muslim world di Middle East dengan pusatnya di Mekah. Dan yang kemudian disambung ke India melalui jalur selatan India. Nah, critical regional empires ini berlanjut terus. Tang Dynasty, Umayyah, Andalusia, Syiah, sampai Sriwijaya juga ikut disebutkan di situ. Dan kita bicara yang span-nya dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Ya, terus kemudian dari abad ke-13 ini yang saya akan sangat rekomendasikan, ini sebenarnya buku ini gitu. Dan beberapa yang kemudian menjelaskan bahwa world system which Europe succeeded itself is only by 14th century. Jadi Europe itu baru bisa tap in setelah abad ke-14. Setelah sekian lama gitu. Nah, ini berapa detailsnya ya. Tapi ketika di masa 7 sampai abad 13 ini, world system itu ada 3 atau 4 core area. Berarti kita bicara multipolar. Terus kemudian di mana di dalam sistem itu tidak ada single cultural economic or imperial system, hegemonik ya, dan lain-lain, and a wide variety of cultural system. Semuanya dijaga dan semuanya plural. Nah, itu yang kemudian dijelaskan menjadi karakteristiknya Oriental globalization itu apa sih gitu. Nah, itu adalah distribusi global economic power yang menggunakan sistem polisentrik. Contohnya ada. Tapi in conclusion, global history antara 7 sampai 19 at least itu esensial, tapi itu tidak pernah banyak diceritakan. Dan kalau itu memang kenyataan sejarah, itu nggak akan lama untuk kembali lagi. Bahwa ketika center of the civilization itu diambil oleh Europe sejak abad 14, abad 15, terus pindah ke Pax Americana di akhir awal abad 20, katakanlah seperti itu, atau pertengahan abad 20. Dan sekarang kita mulai mewitness di mana Western globalization ini kemudian mulai berpindah lagi ke timur melalui Brasil, Rusia, India, China. Atau mungkin ya Brasilnya sudah enggak ya. Tapi kemudian itu yang membuat ketika kita bicara setelah nomor 4, apa itu next? Next-nya itu tidak jelas bukan ini. Tapi next-nya adalah ini. Jadi penting untuk kemudian saya menggunakan kacamata itu untuk sampai ke konklusi ini dulu. Bahwa Silk Road dan lain-lain. Karena ini agak menarik juga gitu. Karena kita di Indonesia itu mayoritas orang tidak menyadari ini sebagai sesuatu yang sebenarnya sedang benar-benar berubah, bahwa dunia kita itu sebenarnya benar-benar sedang berubah. Baik, saya akan menuju ke slide yang terakhir. Nah, di slide yang terakhir ini file yang terakhir ini saya akan kemudian mengembalikan semuanya ke ranah arsitektur. Sebenarnya apa sih fungsinya kita menggunakan bikin kacamata itu tadi, bikin teropong itu tadi gitu.
Karena intinya sebenarnya kita sekarang perlu mencari konsensus. Ketika kita bicara sesuatu konstruksi teori yang baru, itu harus ada konsensus yang baru. Nah, konsensus itu bisa dibangun dengan beberapa hal. Gitu. Yang poin pertama yang ingin saya tawarkan hari ini untuk didiskusikan adalah namanya metavernakularisme. Baik, semuanya itu tadi berawal dari Samir Amin dan Edward Said, tapi saya masih membayar. Nah, Samir Amin sebelum meninggal itu meninggalkan yang orang-orang dekat Amin pasti tahu itu ada paling tidak 5 legacy yang besar. World Social Forum di Brasil, Cordesia di Senegal, Bandung Spirit, ya namanya Bandung Spirit di Paris, dan CETRI di Belgia, dan Global University di Hong Kong. Kenapa Bandung Spirit ada di Paris? Karena Bandung Spirit tentunya konferensi Asia Afrika, karena konferensi Asia Afrika itu katanya, saya tidak tahu ya, katanya orang-orang Bandung Spirit itu sebenarnya konferensi sesungguhnya terjadinya di Paris sebelum acara. Jadi itulah tempat di mana pada waktu itu belum ada Dubai, belum ada hub internasional, itu semua ada di Perancis, dan disitulah di mana delegasi-delegasi Kementerian Luar Negeri dari berbagai macam negara itu sebelum ke Indonesia bertemu dulu di Perancis untuk mendrafting banyak hal, meng-create konsensus itu. Itulah kenapa Bandung Spirit itu pusatnya di Perancis. Nah, fokus saya ada di 2 ini karena ini yang saya memang benar-benar tahu. Ya. Nah, ini tadi kita bicara tentang ini, Utara dan Selatan, yang sebenarnya itu adalah cover buku yang dipublikasi di Indonesia. Kita tulis bersama sini untuk konteks Asia Afrika itu. Dan buat saya agak miris kadang-kadang. Kenapa? Karena ketika kita bicara wawasan global geopolitik itu orang banyak yang tidak tahu, padahal kita sebagai di masa itu kita benar-benar player. Apakah terus itu mengglorifikasi? Ya terserah gitu. Itu terserah aja gitu. Tapi kita memiliki kontribusi utama, kontribusi besar untuk mereshape dunia setelah Perang Dunia Kedua. Kalau itu dianggap glorifikasi, ya buktinya ada gitu. Kita lihat dokumen Memories of the World-nya UNESCO itu ada banyak, bisa membuktikan banyak hal di situ. Nah itu yang kemudian presentasi ini berubah menjadi sangat-sangat personal buat saya. Karena buat saya itu tadi, ketika kita meminjam ini, meminjam itu, dan kita tidak punya keterikatan secara emosional dan lain-lain, ini agak bahaya gitu. Yang tadi Bu Indah sampaikan Freud, terus Freud turun ke Jung, terus Marx turun ke murid-muridnya ya, Gramsci dan lain-lain. Mereka semua punya kedekatan emosional gitu. Dan ini yang menjadi bahaya. Ini menjadi paradoks ketika kita bicara ya kita ini perlu menulis buku, iya, tapi zaman sekarang cara kita produksi teori ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita berbasis pada membaca buku yang orangnya yang menulis buku itu kita tidak kenal. Kita bermain di ranah interpretasi, kita bermain di ranah etimologi, karena itu sesuatu yang sangat-sangat fun, meng-create arti-arti baru. Tapi ketika kita mau bicara artinya itu arti kita nggak tahu gitu. Kalau kita mau tahu yang pasti-pasti ya kita kenal sama orangnya gitu. Itu faktor yang selalu menjadi kritik saya, bahwa subjektivitas itu penting tuh di sisi produksi pengetahuan gitu. Nah ini yang kemudian di awal sebenarnya awalnya jauh di bawah tahun 2012 ketika saya banyak berhubungan. 2009 saya mulai berhubungan dengan Darwis Kudori yang mengepalai Bandung Spirit, mantan kepala studionya Romo Mangunwijaya. Terus 2017 kita men-set up beberapa agenda di Perancis untuk itu. Terus kemudian di tahun yang sama, jadi ini Bandung Spirit, ini Global University. Saya ikut membantu berdirinya Global University di Hong Kong bersama François Huttard tadi yang kita pakai teorinya di sana. Jadi di situ ketika apa yang disampaikan itu ya saya benar-benar tahu kira-kira dia maksudnya almarhum itu bagaimana. Beliau sudah meninggal karena kita memang punya debate kita punya debat yang cukup panjang. Baru kemudian saya berani tahun berikutnya mengajak Andi Rahman dan Rilid Syarif untuk membentuk yang namanya Spirit 45. Spirit 45 dan kita pergi ke Perancis. Yang pertama kali kita lakukan itu studi oksidental. Kesannya itu seperti foto-foto Le Corbusier dan lain-lain. Tapi pada saat itu ya saat kita berdiskusi bersama saya tahu bahwa kita harus melihat sesuatu itu dari dekat. Dan waktu itu kita putuskan Le Corbusier. Apa yang menjadi temuannya itu kita bahas di kuliah yang lain. Dan yang kemudian yang paling penting itu adalah konferensi. Nah, konferensi itu hasilnya dipublikasi dalam bentuk buku, dipublis oleh Oma Library,
yang dasarnya adalah cultural hypnosis, dasarnya sangat-sangat politis gitu. Bahwa ya arsitektur at some point memang harus berani bermain di ranah itu. Dan ketika kita bicara cultural hypnosis itu, ketika kita berusaha untuk memahami, mengantitesa sistem yang ada, established system, maka yang kita dekati pertama adalah sistem yang paling relevan saat itu, gitu. Yaitu adalah postmodern. Gitu. Itu ada di komen, saya rasa linknya untuk mendapatkan paper ini bisa di-download. Jadi base-nya adalah kita mempertanyakan postmodern architecture. Sekarang kita kembali ke ranah yang benar-benar arsitektur. Yang via Truth Anderson kita mengarah kepada ini teori bahwa postmodern itu bisa dibagi menjadi 4, bla bla bla. Kita mengambil 16 sampling. Saya tidak akan membahas teorinya di sini. 16 sampling project yang kemudian menghasilkan skema ini. Dari 4 tipe postmodern itu, ironic rationalism, traditionalism, dan romanticism itu muncul 2 sistem, yang eksplisit, implisit, tradisional, neo, meta, dan lain-lain, dan kemudian lain-lain. Itu dibahas di paper yang bisa di-download gratis. Yang intinya sebenarnya ada di sini, chaos and order, atau di sisi yang lain kita bicara tesis dan antitesis. Sebenarnya sistemnya kembali lagi, kita bicara dengan sistem yang ini sebenarnya muter-muter aja gitu. Karena apa? Karena tidak ada ideologi baru yang muncul. Kenapa ideologi baru yang tidak bisa muncul? Karena postmodernisme secara ideologi itu sudah menghancurkan semua sistem. Kita tidak punya pijakan lagi untuk bisa move on ke tahap berikutnya. Nah, tawaran yang diajukan oleh Spirit 45 waktu itu adalah bahwa ini postmodern itu adalah entitas yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan modern. Cuma malas saja cari nama yang baru. Jadi dia bukan setelah atau lain, tapi dia benar-benar entitas yang terpisah. Tapi, nah kembali ke Pangarsa, bahwa ketika kita bicara itu kita perlu tahu lokasi dan lokus waktu. Yang di dalam ini adalah lokus waktu. Waktunya ini berbeda. Jadi ini di sini, terus dia memunculkan sini. Tapi yang jadi masalah, ketika kita sampai modern dan berlanjut, klasiknya itu menurut saya, menurut saya, itu tetap berjalan. Tapi dalam bentuk yang lain. Yaitu bentuk ini, proto, neo, dan meta. Maksudnya apa? Klasiknya itu ya dia bermetamorfosis menjadi postmodern awal, itu yang dia bicara historik dan lain-lain, itu bukan postmodern sama sekali. Karena postmodern dalam arsitektur itu baru mulai ketika dia bicara Derridian, dia bicara dekonstruktivis, itu baru postmodern. Sebelumnya ketika kita bicara proto, itu masih banyak bicara yang sifatnya adalah klasisisme. Nah, secara arsitektural mungkin itu tidak bisa dilihat, tapi ketika kita pinjam filsafat aslinya, kita pinjam Walter Truth Anderson, itu baru kelihatan. Ironic dan lain-lain, pemain dan lain-lain. Tapi memang, mohon maaf, di paper itu memang belum detail. Ya. Itu termasuk dalam satu bahasan yang akan kami kembangkan dalam satu buku sendiri. Tapi poinnya, mereka ini semua akhirnya berkembang sendiri. Klasik menciptakan neo, neo menciptakan meta. Pun demikian dengan modern. Modern pun berubah, postmodern pun berubah. Nah, ini yang kemudian ya di luar itu semua kami mengkurasikan pameran dan kuliah tamu di 2 kampus yang konteksnya akhirnya kita bicara kuratorial yang dalam skala tidak terlalu politis. Kontekstual form making, kita bicara form, kita bicara sintaks, kita bicara hubungan antara desa dan kota, dan kita bicara tentang residensial dan lokus besar kecilnya, kita bicara budgetingnya, kita bicara apakah itu proletarian, apakah itu bourgeoisie dan lain-lain. Tapi kemudian salah satu halnya itu yang tepat di tengah buku itu kita ada unfinished manifesto bahwa sebenarnya harusnya kita tidak berhenti di Perancis. Kenapa kok kita memilih Perancis? Karena faktor Le Corbusier, dan yang kedua adalah di paper itu dijelaskan masalah utama yang muncul dari studi literatur itu adalah Louvre. Jadi piramida kaca Louvre-nya itu. Itulah kenapa kemudian kita perlu berkonfrontasi. Tadi konfrontasi harus dilakukan secara langsung. Dan kita ingin tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang Prancis yang ada memang ada di senternya Prancis, bukan di pinggiran mengenai ini. Tapi ya dari situ kami mengatakan bahwa ya ini harus dilanjutkan tuh spiritnya, bahwa ya gimana gerakan Asia Afrika itu yang memulai Indonesia. Indonesia di saat Asia Afrika itu akan diinisiasi, itu kan mulainya sebenarnya bukan tahun 55,
mulai tahun 1947. Kalau yang kita benar-benar tahu sejarahnya si Afrika itu sebenarnya mulainya dari tahun 1947 gitu. Dan 47 itu yang merdeka baru Indonesia dan Vietnam loh. Yang lainnya belum ada yang merdeka. Itulah kenapa Indonesia itu dilulukan sebagai pemimpin di saat itu. Nah, itu yang kemudian kami lakukan tahun lalu di Hong Kong. Kita mengekspand Spirit 45 menjadi Spirit 47 dengan menggunakan, jadi ini sekali lagi forum itu penting, posisi lokasi politisnya itu ada di mana. Ketika tadi kita bicara Rise Asia dan lain-lain Perancis itu kita bicara menggunakan kendaraan Bandung Spirit, maka yang berikutnya kita menggunakan kendaraan Samir Amin yang lainnya yang ada di Asia, yaitu di Global University. Pendekatannya sebelum kita, jadi intinya ini cukup aneh sebenarnya, banyak yang bertanya-tanya sama saya agak susah menjelaskannya. Kami ini orang-orang Indonesia bikin acara di Hong Kong yang memfunding pemerintah dari China, ya sekedarnya ya, karena ini kan acara sekedarnya, yang penting kita mengumpulkan arsitek-arsitek muda di Asia, enggak banyak orangnya, cuma sedikit. Tapi panitianya kita gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan karena kita harus dengan hati-hati mengajukan proposal yang membahas itu secara ideologis, bukan secara arsitektur. Dan itu faktornya harus ada kedekatan dan lain-lain, dan istilahnya kedekatan secara teori maupun secara personal, dan itu yang kemudian dibawa proposal Spirit 45 itu membawa serta François Hutat, Samir Amin, Gali Wijil Pangarsa, dan Darius Kudori. Karena ternyata Gali Wijil Pangarsa itu juga namanya cukup familiar di Perancis. Akhirnya saya juga berjumpa dengan beberapa teman-teman lamanya dulu, yang bukan Indonesia, yang ada di Perancis. Dan ini yang kami kumpulkan, orang-orangnya nggak banyak, 14. Tapi karena kami ingin bicara fokus ya di situ, tapi dari situ terus kemudian kita bicara, kalau mau dibilang PAX ASEAN ya boleh, terserah, pan ASEAN atau gimana, kok dianggap itu old school ya enggak apa-apa juga saya gitu. Buat saya sih yang penting kita cari teman baru gitu. Yang kemudian itu dibukukan di buku Spirit 47. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa tawaran yang diajukan oleh Spirit 47? Pertama, dari kita bicara tentang mendekonstruk apa itu postmodernism, kemudian tawaran berikutnya adalah kita mencoba merecreate postmodernism ala kita sendiri. Kalau itu terus dikatakan apakah seluruh dunia melakukan itu, ya terserah aja gitu. Buat saya sih terserah aja. Yang penting kan pertanyaannya apa yang menjadi kontribusi kita di saat ini gitu. Dan itu yang kemudian kami sebut sebagai ASEAN kontekstual retrospektif. Ketika kita bicara retrospektif yang kontekstual itu juga bukan hal yang mudah, bukan barang yang mudah. Tapi lucunya kami justru mengambil framework dari early modernist dan early postmodernist arsitek Siam dan tim X. Kenapa? Karena kita perlu belajar sebenarnya gimana sih gerakan arsitektur modern itu dimulai. Dan ternyata itu dimulai dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Mereka kumpul-kumpul, intinya kan gitu. Nah, kenapa juga kita nggak kumpul-kumpul? Akhirnya kan begitu. Nah, terus diskursusnya masih sama, tapi dipadatkan. Rural urban discourse, elemental morphology, climate responsive technology, sangat-sangat arsitektural, karena ini forum arsitektur, archetype, modification, dan lain-lain. Nah, tawaran berikutnya itu adalah ini di Hong Kong itu. Sekarang kita mulai memasukkan entitas geopolitik. Yang ini adalah North-North, yang ini adalah South-South. Ini loh yang kemudian muncul sebagai vernakular yang seharusnya. Bukan vernakular yang versinya Kenneth Frampton. Ketika kita dianggap, oke lah, kita bicara vernakularisme itu adalah sesuatu yang menjadi konsensus dunia. Kita bisa pakai jargonnya. Ini dibalik sekarang. Oke, ini you yang punya meng-create jargonnya. Sekarang kita pinjam jargonnya. Definisinya yang kemudian kita rubah. Nah, itu yang sebenarnya sedang diusahakan oleh Spirit 47. Jadi jadi pada akhirnya ini semua ini bahkan vernakular pun juga berubah. Dan ini kita bisa bicarakan ini di Indonesia, seandainya kita substitusi langsung ya. Ini belum menjadi satu badan teori ya. Ini kan ini masih on progress ya. Tapi kita paling gampang itu kan cari contoh gitu ya. Kita bicara vernakular, ini yang tadi mungkin disebut oleh Pak Yosep sebagai pre-1800 itu, dan mungkin itu juga berjalan juga menurut saya bisa jadi sampai menjelang kemerdekaan, bisa ya bisa tidak. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa adalah bahwa arsitektur kolonial di Indonesia itu melalui setidaknya dua fase yang sangat berbeda.
Jadi apa yang terjadi di era The Hoodman dan yang di akhir itu beda sekali. Atau yang biasanya kalau orang-orang kolonial katakan itu kan imperial style yang di awal, yang lucunya justru mengacu kepada Spanyol dan kadang-kadang Inggris. Tapi ternyata orang-orang Belanda di zaman itu juga agak galau juga. Jadi, tapi kemudian di era 100 tahun berikutnya setelah 1800 mendekati 1900 mulai ada kesadaran dari arsitek-arsitek Belanda itu untuk menyerap apa yang ada di Indonesia. Dan terutama ya tentunya beberapa yang memang terlahir di Indonesia. Gitu. Jadi ini agak rancu dan saya rasa tidak perlu diperdebatkan juga gitu. Tapi dari situlah yang kemudian disebut oleh ada yang bilang New Indies lah atau apa dan apa. Tapi istilahnya sebenarnya kalau kita menggunakan, sebenarnya saya berterima kasih dengan Pak Yosep yang mengatakan global dan lokal atau global dan regional itu. Kita kan menggunakan metode yang sama untuk melihat itu. Ya bisa jadi ada beberapa arsitek itu yang justru lebih lokal dari arsitek Belanda yang lebih lokal daripada sisi globalnya. Nah itu yang kemudian bisa jadi masuk di area ini terus sampai ranah kemerdekaan sampai almarhum Romo Mangunwijoyo dan lain-lain gitu. Nah yang kemudian jadi masalah itu adalah yang terakhir sendiri. Metavernakular ini yang menurut saya mungkin prakteknya sudah mulai terjadi, yang ditunjukkan oleh teman-teman di Spirit itu saya rasa sudah mulai masuk di ranah yang berbeda. Andi Rahman, Mas Gayo, Real Rich itu sudah menunjukkan pola-pola yang sudah berbeda. Bagaimana cara menilainya? Nah itu teorinya masih berjalan. Untuk sementara ya saya rasa malah saya ingin meminjam apa yang disampaikan Pak Yosep di kuliah itu tadi itu tadi. Tapi apapun itu, ini salah satu contoh dari yang kumpulan gambar yang terlahir di Hong Kong itu. Sangat menarik karena ternyata Asia itu banyak kesamaan walaupun juga sangat-sangat beda juga. Kita punya semua, alhamdulillah 2 hari yang lalu saya dapat kiriman link editing Spirit 47 yang sudah video Spirit 47 yang sudah overdue 1 tahun ya, tapi insya Allah bulan depan kita siap untuk membuka itu semua ke publik, bisa dilihat apa yang terjadi di Spirit 47, diskursus dan lain-lain itu dan apa yang kami bicarakan sebenarnya di situ. Tapi itu mulai dari yang kita bicara kota sampai pedesaan, bahan dan lain-lain sebenarnya cukup kompleks dan cukup membuka banyak hal baru, termasuk ketika kita bicara proletarian architecture ya itu ya ini ya. Tapi ya itu yang kemudian itu sekali lagi tidak boleh berhenti di situ dan sebenarnya kami menyiapkan untuk tahun 2020 ini Spirit 55 bersamaan dengan Konferensi Asia Afrika. Terima kasih juga kepada institusi-institusi yang sudah bersedia untuk meng-host kami gitu. Jadi ada Untar di Jakarta, UKDW di Jogja dan Brawijaya di Malang harusnya untuk Oktober tahun ini. Tapi kabar terbaru ya karena COVID kita juga agak bingung, konferensi Asia Afrikanya sendiri akhirnya dibatalkan, dimundurkan 1 tahun, Oktober tahun depan. Kita masih wait and see, tapi kemungkinan kita juga akan harus menunggu perjalanan itu. Tapi saya rasa inilah yang kemudian kami akan expand dari 14 menjadi 24 arsitek muda Asia Afrika. Tapi ini yang kemudian kami harapkan, disinilah kita mulai menunjukkan konsensus yang ditawarkan Indonesia kepada rekan-rekan Asia Afrika. Fakta sejarahnya ada, kita bicaranya juga nggak ngalor ngidul, dasarnya ideologis iya, tapi konsepnya harus sangat-sangat arsitektural iya, ada barangnya, ada denah tombak potongannya, ada diskursusnya dan lain-lain. Itulah kenapa kami merencanakan kegiatan yang memang akan berjalan dari ujung sampai ujung Jawa, dari barat sampai timur, dan kita akan membawa rekan-rekan itu ke berbagai macam karya arsitektur, termasuk Romo Mangunwijoyo, Maclean Pond dan termasuk sampai yang kontemporer ya. Dan juga itu adalah layer-layer history, layer-layer sejarah yang kita perlu kita compile bersama. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir tawarannya adalah yang terus kemudian saya sebut Nusantara. Ini yang akan menimbulkan banyak polemik. Tapi menurut saya ya untuk sementara mohon diterima dulu. Ini juga belum ada konsepnya gitu. Ditunggu sampai bukunya keluar, mohon ditunggu sampai bukunya keluar. Tapi ini tidak akan keluar sampai akhir tahun ini. Karena tahun ini saya masih ada banyak kewajiban yang lain. Nah, saya justru berterima kasih sekali dengan sesi Pak Abidin yang menunjukkan banyak sekali pertanyaan yang sangat kritis. Dan menurut saya pertanyaan kritis, konfrontasi itu selalu penting untuk kita bisa mendefinisikan apa yang sedang kita bangun. Saya merefresh semua pertanyaannya, tapi itu sangat-sangat kontekstual.
Pertanyaan yang pertama, apakah konsep Nusantara itu glorifikasi? Apakah Majapahit itu kerajaan penjajah? Ada pertanyaan itu kemarin. Maksudnya tidak secara itu ya, sementara Majapahit adalah bla 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 bla. Tapi poinnya kan itu. Nah, ini ya biasanya orang pakai ya bahwa Indonesia itu besar. Ya orang kalau bicara bosan dan lain-lain gini, memang kenyataannya seperti ini. Kita lihat aja ini zona waktu ya. Zona waktunya ini segini banyak. Nah, ini. Nah, kemudian saya ingin bicara kembali ke Samir Amin. Pentingnya kita kemudian melepaskan itu tadi jaket, kita melihat kembali lagi dari Samir Amin. Menurut Samir Amin tadi, Eropa itu bisa kuat karena dia kepepet. Posisinya dia kepepet sama Arab World, akhirnya dia mencari jalan untuk keluar. Adanya sisanya air, ya dia lari ke air. Eropa ini sebenarnya posisinya sangat-sangat tidak strategis, dia ada di ujung dari 3 kontinen besar. Apa bedanya sama Indonesia? Indonesia itu ada di ujung juga. Salah satu keuntungan kita itu sebenarnya justru karena kita tidak berhubungan langsung secara daratan. Kalau kita berhubungan langsung secara daratan, mungkin sudah banyak konflik, kita mungkin diinvasi dan lain-lain. Nggak usah nunggu Belanda untuk invasi itu datang. Tapi poinnya justru di situ. Ketika kita itu benar-benar ada di ujung, disitulah kita bisa benar-benar berbalik arah. Kita kembali lagi ke Eropa. Inilah istilahnya itu perang barbarisme yang terjadi di era Roman Empire menuju Roman Empire yang akhirnya menghasilkan Pax Romana. Yang kemudian Pax Romana itu yang menurut saya melahirkan Eurocentrism, mulai Hellenism terus sambung sampai Pax Romana. Hal yang sama dengan yang terjadi di Indonesia. Itu sejarahnya sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, ketika kita bicara bahwa fakta sejarahnya adalah kerajaan Hindu-Buddha yang paling besar, kerajaan yang paling besar yang pernah ada di Indonesia untuk saat ini sampai pengetahuan, karena sejarah itu kan selalu berkembang, selalu dinamis. Sampai nanti ditemukan kerajaan yang lebih besar ya beda lagi. Tapi untuk saat ini itu faktanya adalah ya Majapahit gitu. Tapi yang kita tidak paham itu adalah bahwa Majapahit itu hadir bersamaan dengan dinasti-dinasti yang lain yang sama kuatnya. Sehingga ini yang tadi dikatakan oleh Fatimah Harak sebagai polycentric globalization, bahwa Oriental globalization itu sifatnya polycentric, sangat berbeda dengan yang sifatnya Eurocentric yang itu berawal dari Roman Empire. Ini beda sekali. Kita hidup berdampingan, ada perang ya pasti itu, tapi kita hidup itu bersama-sama. Saya akan memberi fakta arsitekturalnya. Ini adalah Galeri Bartholdi, jadi Fontaine Bartholdi di tengah-tengah kota Lyon. Saya dan Andi dan Rilrich ke sini berjumpa dan kita berseminar bersama teman-teman muda kami di Prancis, di Lyon, sama seumuran kami. Ada fakta menarik yang muncul di situ dan saya nggak menduga sebelumnya. Saya bilang ini cantik ya, kantornya dia ini aja di belakang ini persis. Gila ya kamu ini. Salah satu hal yang kemudian disampaikan oleh Stanislav Adolf yang mengundang kami ke Lyon itu adalah bahwa semua yang kamu lihat di sini, di Lyon itu kota yang memiliki satu kota tua preservasi UNESCO World Heritage yang tidak boleh diapa-apakan. Semua yang kamu lihat ini adalah peninggalan Romawi, which is itu adalah peninggalan Italian. Kami ini bangsa Perancis, bukan bangsa Italia. Root kami ini berbeda, dan kami tidak boleh merubah itu. Di sini juga yang kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan ini kepada, pulang dari sini saya ke makamnya Pak Gale dan saya bilang ke beliau gitu, mohon maaf Pak, Bapak salah. Ternyata pertentangan itu juga ada. Ketika kita bicara Eurocentrism, Europe itu juga tidak linear, Europe itu tidak singular, Europe itu juga macam-macam. Dan orang-orang Prancis yang ada di Lyon itu menyimpan itu gitu loh, permasalahan itu. Ya. Yang ketika itu dianggap sebagai. Nah, pertanyaannya, apakah Majapahit itu seperti itu? Ya, kalau Anda lihat 16 webinar UHU yang sudah berjalan, itu menunjukkan begitu banyaknya kebinekaan arsitektur di Nusantara. Berarti, artinya apa? Artinya, Majapahit itu tidak seperti itu. Sama seperti ketika kita itu mengadakan yang namanya konferensi Asia Afrika, Indonesia itu tidak pernah berniat untuk menganeks seperti yang dilakukan oleh Jepang ketika menginvasi Manchuria. Kita adalah bangsa yang meng-create pertemanan. Arsitekturnya membuktikan itu. Begitu arsitektur Nusantara yang dikatakan berpolemik itu ada macam-macam bedanya,
Itu artinya kita adalah bangsa yang istilahnya toleran. Jadi kalau tidak akan ada gitu, semua akan semua akan jadi Majapahit, sistem Majapahit. Terus begitu Mataram berdiri, yang lainnya dihancurkan. Faktanya kan tidak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Majapahit bisa atau boleh menjadi representatif image dari Indonesia? Ya menurut saya itu pertanyaan yang saya juga bingung kenapa ditanyakan, karena itu sudah menjadi representasi kita. Kita bicara bendera, kita bicara lambang negara gitu ya. Kenapa kok bukan burung elang? Kenapa kok burung Garuda? Urusannya sama Wisnu, urusannya kepada kerajaan Hindu Buddha. Apakah kemudian ketika Indonesia itu menjadi negara yang mayoritasnya Muslim, terus lambang negaranya mau dirubah karena tidak representatif dengan kondisi kita saat ini? Saya rasa tidak. Dan menurut saya ini adalah konsensus juga yang sudah disepakati bersama sejak berlama-lama, sejak sekian tahun. Dan kalau menurut saya siapa yang paling bertanggung jawab, misalnya kita mau tunjuk, bukan Soekarno juga. Saya yakin obrolan seputar Majapahit dan lain-lain, kenusantaraan itu menjadi menu utama obrolan sehari-hari di yang namanya kos-kosannya Hos Cokroaminoto gitu. Ya kan? Apakah itu sudah begitulah berjalannya sejarah gitu. Kita harus bisa menghargai apa yang sudah diteruskan ke kita. Nah, jadi ya itu sudah terjadi. Kenapa dibahas lagi gitu? Nah, apabila arsitektur Nusantara dianggap sebagai yang paling otentik, apakah ada yang otentik dalam arsitektur? Saya rasa tidak. Ketika kita bicara apakah kita belajar arsitektur Nusantara itu perlu untuk mencari jati diri, iya. Dan kalau kita berpraktek, kita bisa merasakan benar-benar manfaatnya seperti apa. Di tengah-tengah gempuran yang kata Pak Galih di buku itu dikatakan gempuran dimensi yang lain, dimensi cyberspace. Kita perlu pegangan. Tapi apakah terus itu mengklaim? Karena tidak ada yang mengklaim bahwa kita bicara arsitektur Nusantara sama dengan arsitektur Joglo, kan tidak ada. Itu sudah dijelaskan. Webinarnya ada, silakan dilihat. Nah, tapi ini loh yang jadi masalah. Apakah kita tidak benar-benar tidak perlu orientasi? Apakah kita mau benar-benar go global? Apakah kita benar-benar itu loh? Ketika kita paham kacamata geopolitiknya, kita akan paham apa yang dilakukan oleh postmodernisme dalam menghancurkan semua tatanan sistem. Dan kita bicara neoliberal yang atau modernisasi itu atau modernity itu adalah sistem standar tunggal. Gitu. Ya, ini sudah sampai ke Indonesia sekarang. Gitu. Saya lebih mending lihat international style daripada lihat ini. Paling enggak itu menguasai seluruh dunia, ya sudahlah. Gitu. Walaupun saya juga nggak suka. Tapi ini loh yang kita perlukan dari arsitektur Nusantara itu adalah untuk tameng yang hal-hal yang seperti ini. Nah, apakah arsitektur Nusantara terapan itu visible? Nah, ini masalahnya. Arsitektur Nusantara yang sampai perkembangannya berhenti sampai saat ini, di titik saat ini, itu masih perlu ada pertanyaan di walk the talk-nya. Ya. Bicara walk the talk, jadi intinya ya itu menjadi tanggung jawab generasi kita gitu loh. Kita itu sudah diberi tongkat estafet sudah sampai segini gitu. Sudah nggak waktunya kita kebanyakan kritik gitu. Kita mengkritisi ini gini-gini. Enggak. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan sekarang gitu. Nah, inilah yang ketika kita bicara walk the talk itu, masalahnya memang the talk-nya, masalahnya memang ada di walk-nya. Gitu. Ya kita perlu menjalankan ini. Dan itu butuh waktu. Itu bukan sesuatu yang ditanya sekarang juga saya rasa Spirit juga tidak punya jawabannya. Belum punya jawabannya. Tapi the talk-nya itu dimulai dari konsensus yang menurut saya sangat cantik. Tahun 99 berkumpulnya para guru-guru yang sekarang menjadi guru-guru kita semua. Gitu. Dari segala lini. Gitu. Semua jadi satu. Ini yang kemudian kalau saya simpulkan itu semua, sebenarnya ketika kembali lagi saya akan menggunakan semua bahasan itu tadi untuk membahas apa yang disampaikan Priyotomo versi saya sendiri, itu prosesnya jadi seperti ini. Bahwa arsitektur tradisional itu muncul di antara era von Ramen dengan Moma Rudowski, vernakular itu muncul setelah Rudowski sampai tahun 99 itu tadi, dan Nusantara itu ya ini nggak tahu kalau pakai kita berhenti di sini kita bicara yang lain atau enggak, ya itu tersalah. Ini sudah 50 tahun, ini sudah 30 tahun, ini sudah 20 tahun.
ini tidak perlu dibahas lagi, itu jelas. Kajian budaya. Kita sudah bicarakan itu macam-macam. Saya tidak bilang ini benar atau salah, baik atau buruk, tapi framework-nya sudah jelas. Yang jadi masalah itu yang ini, yang dua ini. Arsitektur vernakular menurut saya sisi positifnya adalah konsensus internasional. Kami sudah membuktikan ketika kita menggunakan arsitektur vernakular untuk kita bicara di spirit, kita baik itu di Asia maupun di Eropa, itu sangat diterima dan bisa diterima. Itu adalah senjata. Kajiannya tapi bersifat kesejarahan atau living culture, karena di Indonesia masih banyak living culture, kajian, tapi tidak banyak negara yang punya itu. Ya. Tapi akan sulit untuk kita bicara masa depan. Sekali lagi, tadi menggunakan pisau bedah Pangarsa, space-nya, dimensi ruangnya, dia bisa lebar sampai internasional dan lain-lain. Tapi dimensi waktunya, dia terbatas sampai sekarang. Itu pun hanya untuk konteks living culture yang ke belakang. Gitu ya. Sementara arsitektur Nusantara itu jeleknya ada di dimensi ruangnya. Konsensusnya itu lokal. Ya kalau mau kita bicara itu tadi, kita bicara Malaysia dan itu, ya kita sih harusnya tidak bicara kayak di skala itu aja, Asia Tenggara aja gitu. Harusnya tidak seperti itu. Nah, kemudian tapi dia memiliki posisi politik kebudayaan domestik yang kuat. Tadi sudah dibahas oleh Bu Indah secara cantik sekali bahwa ya ini sudah menjadi konsensus di luar kita kaum arsitektur dan lain-lainnya, tapi ini sudah konsensus. Bahkan ketika Pak Abidin mengatakan bahwa ini sudah menjadi hal yang ada di tukang potong rambut dan lain-lain, itu kan berarti kan justru sudah masuk ke archetype, sudah diterima oleh semuanya. Nah, kelebihannya justru ketika kita bicara Nusantara itu seharusnya tidak terkait dengan konsensus waktu, dengan dimensi waktu. Jadi dia bisa mengkaji masa depan. Loh kok bisa begitu? Loh ya sekarang kan pertanyaannya itu tadi, kata Nusantaranya bisa dipakai sampai sekarang. Ya kan? Yang itu tadi, yang kita bicara contoh-contoh kecilnya itu tadi, itu kan sudah terbukti seperti itu gitu. Bisa mengkaji masa depan. Nah, sehingga konsensus yang sebenarnya kami tawarkan itu ini. Kenapa juga harus dipilih itu? Kenapa kita nggak seperti ini? Karena permasalahan utama Nusantara itu adalah ketika kita bicara spesifik arsitektur Nusantara, secara nama, karena nama itu sangat penting. Kalau kita bicara apakah namanya Nusantara, ya iya gitu. Tadi kita sudah bicara panjang lebar sampai Hos Cokroaminoto gitu. Tapi pertanyaannya adalah Nusantara itu bahasa Indonesia. Nama aslinya dia kan bukan Nusantara. Itu kan yang di-Indonesiakan. Ya. Nah, ketika kita bicara ketika menurut saya dengan segala hormat, ketika kita bicara Nusantara mengkini, secara terminologi itu nanti akan jadi masalah. Sama persis ketika modern berubah jadi postmodern. Orang menganggap itu modern, padahal enggak. Sama persis. Kita butuh nama yang lain, tapi kita masih bisa menggunakan nama yang sifatnya itu masih satu linier gitu. Nah, dalam posisi mengkini itu Nusantara, apakah terus kemudian dikatakan kemelondo bahasa Inggris? Biasa saya sama almarhum Pak Khalid juga sering dikatakan kemelondo. Nah, buat saya kasih jawaban yang sama dengan yang saya berikan ke almarhum dulu. Soekarno itu bisa membuat konferensi Asia Afrika karena teorinya namanya NEVO dan Old Devo. New Emerging Force dan Old Emerging Force. Old Established Force. Bahasanya bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Karena pasarnya adalah pasar internasional. Kebutuhannya adalah kebutuhan ideologis. Kalau kita memaksakan menggunakan kata yang sifatnya bahasa Indonesia dan gini dan lain-lainnya, ujung-ujungnya ini hanya jadi seminar yang teknis mengundang beberapa orang negara, ya selesai seminar, selesai. Ini nggak akan bisa sampai ke ranah movement. Yang kita perlukan sekarang itu seperti yang dilakukan oleh Siam. Yang Spirit perlukan sekarang itu adalah seperti yang dilakukan oleh Siam, yaitu membangun sebuah movement, grassroots movement antara arsitek-arsitek yang masih muda. Kenapa kok harus muda? Karena kita bicara satuannya itu tadi. Yang ditunjukkan oleh Nusantara sebagai teori itu butuh waktu dari tahun 1999 sampai sekarang, 20 tahun untuk membangun satu dasar sampai segini. Ya berarti kita mulai sekarang, kita selesainya nanti 2040 Spirit itu. Ini komitmen jangka panjang. Nah, dari situ definisinya, karena konfrontatif itu tadi kita harus jelas. Nusantara itu pre-independent, Indonesia itu modern, era modern, Nusantara itu contemporary Indonesia. Ya, tapi kalau ditanyain apakah ini sistemnya, pertanyaannya begitu, saya nggak tahu karena ini baru proses saja gitu. Dan saya rasa apa yang diperlukan di awal ketika kita membangun konsensus itu adalah kira-kira visinya gimana. Ada nggak sih yang punya alternatif? Yang lain punya alternatif, yang lain nggak apa-apa gitu. Menurut saya yang penting
bagi sesi saya saat ini adalah untuk menunjukkan bahwa spirit itu ada, spirit 45, 47 dan 55, dan itu adalah pekerjaan kolektif, dan kami mencurahkan banyak energi di situ, dan ada produknya yang paling penting itu, ada bukunya, ada pamerannya, ada karya arsitektur yang dibahas dan lain-lain. Dan saya rasa marilah kita menjadi bangsa yang tidak itu tadi yang kata Bu Indah itu tadi, netizen terhormat itu. Pertanyaannya adalah kontribusinya apa gitu, yang penting itu saja sih. Dan karena apa ya, kita ini sudah 75 tahun merdeka, sudah 3 kali ulang tahun perak ini, jadi sudah nggak waktunya lah kita ribut-ribut perkara ini. Maksudnya gini loh, kalau nggak setuju nggak apa-apa, bikin sendiri silakan. Itu saja gitu. Jangan sifatnya itu selalu reaktif, ada yang mengajukan sesuatu terus bereaksi terhadap itu. Reaksi itu bagus, tapi lakukanlah dengan hal yang sama gitu. Katakanlah itu tadi, Carl Jung tidak setuju dengan Freud, yang dilakukan apa? Dia menulis antitesis. Nah, sesimpel itu buat saya itu. Ya, untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Halo. Oke, Eka, terima kasih atas presentasinya. Ini disclaimer dulu nih, karena di dalam moderasi ini saya di Omah ini sangat menjaga betul independensi para pembicara gitu. Jadi pembicara-pembicara ini memang kami jaga netralisasi dari satu dengan yang lain. Jadi setiap pembicara bisa melakukan posisi dan reposisi. Dan saya tidak memberikan brief utama khusus gitu ya tentang Nusantara ini, yang diharapkan sebenarnya dengan memberikan Pak Abidin untuk datang ke Omah Library itu bisa memberikan semacam tidak mulai dari awal gitu. Kenapa sih tidak mengundang Pak Joseph misalnya? Karena yang diharapkan adalah memberikan sebuah pemahaman yang di luar lingkaran gitu. Jadi akan membantu diskursus dari internal dan eksternal. Dan saya sendiri berpikir bahwa niatnya adalah menjembatani. Oke, terkait disclaimer pertama sebelum kita mulainya diskusi secara baik dan membangun. Disclaimer yang kedua adalah saya juga tidak selalu sependapat dengan Eka dan juga dengan Andi. Juga terkait dengan spirit, sebenarnya saya secara joke bilang ke Eka udah saat itu dibubarkan gitu. Karena buat saya tidak akan produktif apabila menjadi semacam sebuah agen yang hanya di quote unquote ada hegemoni tertentu, meskipun mungkin di pertunjukan tadi sudah tidak bisa dihindari. Tetapi biarkan ini kita bicarakan secara lebih terbuka gitu, apa adanya. Dan yang ketiga, di dalam spirit sendiri juga saya tidak setuju dengan beberapa hal yang ada digagas oleh beberapa rekan-rekan gitu, yang tadi terkait dengan tadi ada Andi dan sebagainya. Tapi kami mungkin lebih baik ketidaksetujuan itu dibahas di dalam sebuah buku gitu kali ya. Jadi supaya tertulis di kita itu tertulis gitu. Jadi saya pikir, tapi statement pribadi, personal dan profesional itu seharusnya dibicarakan supaya setiap ada forum dibicarakan secara terbuka dengan penuh hormat. Jadi menurut saya seperti itu untuk membuka disclaimer-nya ya Kak, karena saya perlu mengamankan juga pembicara-pembicara yang lain gitu, karena ada di dan sebagainya gitu. Jadi karena ada Pak Abin, ada Alfa, ada Cahyo, nanti ada Mitu, ada Devri, dan ada Altra, dan ada Mas Jo Adianto yang mungkin punya dimensi-dimensi yang lain gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kita mulai kalau gitu diskusinya dengan sehat dan konstruksi membangun gitu ya. Saya pikir dengan begitu mungkin kita bisa mengkonstruksi dan rekonstruksi ulang pemikiran yang menurut saya semuanya pasti ada yang lebih baik daripada masa lalu gitu. Saya pikir begitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Eka, Alfa gitu ya. Habis itu dari Alfa gitu ya. Meta klasik sama dengan klasik or klasik tanda tanya gitu. Meta modern sama dengan modern of modern tanda tanya. Meta modern, postmodern of postmodern. Jadi gini, saya pikir ini sedikit berkebalikan sama tadi kuliah dari Bu Indah, karena ini istilahnya langsung diberondol begitu saya di depan gitu. Tadi kalau Bu Indah sedikit men-setting dari belakang gitu ya kondisinya. Kalau Eka lebih frontal gitu, maju ke elemen, habis itu mencoba membuat proposisi gitu, sebuah tawaran spekulasi gitu. Dan saya pikir itu sah-sah saja gitu. Nah, akhirnya muncul akan ada banyak pertanyaan.
Kak, mungkin itu mungkin bisa ditanggapi dulu, silakan Kak. Ya, kalau saya sih nanggapinya, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya, tapi intinya gini sih, kita perlu bikin kelas yang khusus untuk itu gitu. Makanya sebenarnya kan tadi saya sampaikan di muka bahwa sebenarnya ini adalah seperti teaser untuk 3 kelas lah, anggaplah seperti itu. Karena kita akan bicara, istilahnya gini ya, kita perlu membahas buku-buku yang sudah kita create bersama secara mendalam satu persatu. Jadi yang ditanyakan oleh Alfa tadi itu kan yang di buku pertama, yang buku putih itu. Di situ sudah dijelaskan di situ maksudnya gimana. Nah, untuk kita bisa mendiskusikan itu agak susah kalau waktunya itu mepet gitu. Tapi yang jelas kalau saya istilahnya gini, konteksnya itu kita harus masuk ke ranah filsafatnya dulu memang gitu. Tapi kalau kita bicara di sisi hegemoni, justru teori baratnya itu sendiri sudah terhegemonik sendiri. Gitu. Jadi kita kan harus menggunakan, kenapa sih kok yang dipakai itu Walter Truth Anderson? Karena ketika saya di Prancis setahun sebelumnya juga faktor pertanyaannya itu ketika kita menggunakan dalam tanda kutip teori-teori yang tradisional European itu sudah beku, sudah tidak bisa digunakan. Karena kalau kita mau menggunakan yang lain itu tadi gitu, bahwa pada akhirnya sebenarnya batas demarkasinya jelas kok antara klasik, antara mana yang proto, mana yang neo dan mana yang meta itu jelas. Cuma ya itu tadi kita perlu kuliahnya sendiri atau ya tunggu bukunya mungkin. Ini maaf sorry itu saya bukan bermaksud lari dari pertanyaannya. Karena ya itu tadi kalau mau dijelaskan ya saya buka slide yang lainnya gitu kan jadinya seperti itu. Tapi poinnya sebenarnya begini sih, sebenarnya bahwa semua yang membuat dunia arsitektur kita itu jadi chaotic dan menurut saya bahkan Jengs itu melihat itu. Jengs ini kan berusaha bikin map tapi kan nggak jadi-jadi. Karena itu tadi semua yang sudah ada di masa lalu. Jadi kok misalnya dari zaman klasik ke zaman modern itu jelas hanya ada 2 mainstream besar. Itu kan. Nah begitu kita melewati era modern itu kan mainstreamnya sudah banyak dan begitu dia semua masing-masing beranak sendiri. Nah itu yang perlu diperjelas perbedaannya gitu. Dan menurut saya masalahnya Jengs itu adalah dia bermain di ranah dimensi waktu iya, tapi dia tidak bermain di ranah dimensi ruang yang berbeda. Ruang kebudayaan ya kita bicara ruang kebudayaan nanti kan akan dibahas lebih mendetail sama Mbak itu kan ya. Tapi ruang kebudayaan dunia itu nggak singular gitu, tidak pernah singular dan tidak akan pernah singular. Jengs itu kan hanya melihat dari satu kacamata ruang kebudayaan. Menurut saya itu. Oke, Kak, thank you. Mohon maaf Alfa kalau nggak ini nanti kayaknya kita. Tapi thank you. Basically, saya mau kasih disclaimer yang ketiga ya. Tadi ada jalan nasib kayak itu sih Kirana lupa tadi. Melakukan sinopsis Kak, bukan maksud. Tapi saya tadi melihat bahwa udah dibaca Kirana, dia harusnya itu saya yang bacain, maka saya tadi udahlah. Oh, enggak apa. Jadi mungkin harus dikelirin karena buat saya itu lebih bagaimana bisa mengkelirkan dialog yang terjadi gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada kayak, wah ini konspirasi nih rilis. Enggak. Oke, clear. Oke, kita lanjut ya Kak. Yuk. Oke. Saya meminta diskusi supaya apa adanya dan kita mengalir dan setidaknya ini bisa direkonstruksi secara sehat. Oke, Nanda mungkin ada beberapa poin. Mau nongol nggak Nanda? Boleh itu. Enggak dulu deh, kan ada tuh. Oh, silakan. Oh iya. Nulis apa ya? Oh enggak, cuma itu sebenarnya bukan apa ya, bukan sesuatu yang penting mungkin cuma karena tadi Mas Eka sempat sebut contoh yang di Lyon ya kalau nggak salah ya, yang temen yang orang Perancis ngomel-ngomel sendiri itu. Enggak, saya setuju bahwa memang Eropa nggak homogen seperti itu sih. Saya pernah lihat sendiri kasusnya di Inggris juga yang saya tulis eksebisi sebentar tentang sejarah Celt di British Museum. Itu kan dan terang-terangan di tulisan kuratornya disebut bahwa ini untuk melawan sejarah resmi yang Romani-sentris. Sejarah resmi Inggris itu Romani-sentris sebetulnya. Dan mungkin itu yang membuat Inggris menjadi imperialis besar di abad 19 juga sebenarnya. Nah ini cuma informasi aja. Cuma hal yang lain yang tentang tadi Majapahit diangkat ya.
Mungkin karena kaitannya dengan istilah Nusantara yang diasosiasikan dengan ditemukan tepatnya pada teks Negara Kertagama kan gitu. Yang mana sebenarnya kopinya yang menjadi dasar adalah kopi, saya nggak tahu kopi edisi atau apa dari Negara Kertagama yang ditemukan di Lombok sebenarnya nggak. 1890 sekian saya lupa setelah Lombok ditaklukkan oleh tentara kolonial itu. Kalau nggak salah Brandeis yang terus kemudian dikirim untuk membacanya gitu, sehingga kita tahu ada istilah Nusantara itu dengan definisinya. Yang ini menurut seorang sejarawan Kanada yang belajar tentang Indonesia, di zaman kolonial dulu, karena tadi disebut bahwa Soekarno dan lain-lain bicara tentang Nusantara, Majapahit itu ya. Majapahit di zaman kolonial dulu, kalau kita lihat buku-buku menurut Wood, si sejarawan Kanada itu, sejarah resmi kolonial itu kan bicara tentang sejarah Indonesia, masa prakolonial, kolonial dan itulah sampai 1920-an, 30-an, 42 lah. Ketika bicara tentang sejarah prakolonialnya, buku-buku teks di zaman Hindia Belanda itu sangat Jawa sentris umumnya. Ya mungkin terkait dengan sosial Darwinisme yang mereka percaya atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya sangat Jawa sentris, dan Majapahit punya ruang yang besar sekali jadi tema utama dari narasi tentang prakolonial tersebut. Menariknya di zaman, kalau Soekarno ngomongnya lain, Soekarno masih nyebut bukan cuma Sriwijaya juga, tapi kerajaan-kerajaan lain sederetan gitu lah ya. Sederetan dia sebut lah. Jadi Soekarno nggak hanya bicara Majapahit, itu nggak cuma Soekarno, maksudnya sekedar Soekarno dan teman-temannya. Mereka sebut macam-macam kerajaan, dan jangan lupa bahwa kalau kita bicara tentang Majapahit di sejarah Melayu, gitu, mereka sejarah Melayu bicara tentang nasibnya Singapura sekarang, Temasek, itu kan kesannya Majapahit ya imperialis, Temasek diinvasi memang menurut sejarah Melayu. Tapi teks-teks yang lain tergantung daerahnya, ada yang diinvasi, ada yang baik-baik aja nggak diinvasi atau apa. Dan ada temuan arkeologis juga nggak salah baru-baru ini di Sulawesi ya, yang menunjukkan mereka tidak ditaklukkan oleh Majapahit. Mereka bagian dari the realm of Majapahit, tapi caranya damai. Bahkan jadi supplier barang-barang logam yang bermutu tinggi ke Terowulan segala macam. Nah, ini temuan baru. Tapi anyway gini, balik ke Majapahit menurut versi kolonial, di zaman Orde Baru, sejarah resminya lagi, itu sangat paralel ceritanya sama persis kayak di zaman kolonial. Majapahit yang Pax Javanica itu, gitu kira-kira. Artinya yang paralel dengan cerita Romawi yang Pax Romananya di Eropa, gitu. Jadi kadang kalau kita bicara hal, mengacu apa yang didasari dengan Majapahit ini, mungkin kita perlu hati-hati. Ada Majapahit the real thing, yang mana ini harus dikaji oleh para arkeolog, para sejarawan, para filolog dan lain-lain. Dan ada Majapahit the myth, mitos Majapahit, yang mungkin diproduksi di zaman kolonial, diulangi lagi di zaman Orde Baru. Cilakanya orang yang hidup di zaman Orde Baru masih banyak nih sekarang nih, kita juga. Itu kira-kira itu aja sih. Oke, clear. Nanda, terima kasih ya Nanda. Thank you. Oke. Eka ada tanggapan? Ya, sebenarnya kan gini, pertanyaan Nusantara itu, Majapahit itu kan saya hadirkan karena ada pertanyaan ke Pak Abidin yang sebenarnya menurut saya tidak dijawab oleh Pak Abidin itu, dan saya rasa itu tepat karena saya rasa bukan dijawab sih sebenarnya, waktu itu dijawab apa ya, konternya itu apa, tapi poinnya sebenarnya kan itu tidak mengacu kepada tatanan presentasi yang disampaikan oleh beliau kan gitu kan. Nah, sementara konstruksi presentasi yang saya siapkan itu sangat bisa mengarah ke sana. Nah, yang justru saya pertanyakan itu adalah ketika kita bicara Nusantara sebagai kata serapannya. Ketika kita bicara Nusantara sebagai serapan yang
diasosiasikan oleh Majapahit, kan begitu. Kan ini jadi kan ini kan bukan kebalik ini. Pertanyaannya kan dari Nusantara dulu, bukan dari Majapahit gitu kan. Tapi kan pernyataannya dari pernyataannya itu kan dari Nusantara dulu, bukan dari Majapahit. Tapi pertanyaannya itu berangkat dari Majapahit. Saya masih simpen sih teks kata per katanya gitu. Jadi pertanyaannya itu kan, jadi ini yang tadi ini jadi pertanyaannya. Jadi kan sekarang kan gini. Itu benar, saya sepakat ketika itu tadi saya bilang bahwa sejarah itu akan selalu berubah tergantung dengan saya rasa kalimat terakhirnya Mas Nanda itu yang paling bisa menggambarkan itu tadi. Kita mau melihat myth-nya atau kita mau lihat the real thing. Nah, tapi ketika kita bicara myth arsitektur Nusantara, karena bahasan kita itu ada di situ, itu kan literally kita bicara myth-nya, bukan the real thing. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh dalam slide-nya Pak Yosep itu, bahwa arsitektur Nusantara tidak sama dengan arsitektur Majapahit. Berarti kan kita bicara myth-nya. Nah, ketika kita bicara myth-nya dan itu dipertanyakan koneksi antara myth Majapahit dengan keterhubungannya dengan Indonesia secara identity, nah itu kan sesuatu yang sudah bersifat konsensus. Ketika kita menggugat konsensus itu, maksudnya gini loh, ketika itu sudah, apakah bisa itu digugat? Itu tadi yang saya bilang gitu. Memang benar gitu. Pada akhirnya kita membicarakan itu as a myth. Sama seperti itu tadi, kita bicara tentang Garuda Indonesia, kita bicara tentang merah putih, itu semua simbol. Pada akhirnya kan seperti itu gitu. Nah, sehingga itu tadi bahwa justru poinnya itu adalah ketika kita tidak menggunakan itu, maksudnya apakah mungkin Indonesia itu bisa menjadi sebuah negara di masa itu ketika tidak ada dalam tanda kutip simplifying history. Kalau kita ketika para founding fathers kita tidak melakukan itu, tidak memilih salah satu jalan dan lain-lain situ, termasuk misalnya merevisi draft dari sila pertama Indonesia, sila pertama di Pancasila, ya Indonesia itu nggak akan pernah ada. Gitu. Pasti ada konsensus. Dan ketika kita bicara konsensus, itu kita ada unsur myth di konsensus, itu pasti. Karena we cannot make everybody happy. Itu sudah pasti. Nah, sehingga kalau itu yang mau digugat, maka yang digugat itu konsensusnya, bukan arsitektur Nusantaranya. Ini harus clear dulu, gitu loh. Jadi yang digugat ini Nusantara sebagai kata serapan dari Majapahit atau Nusantara sebagai konstruksi ilmu arsitektur. Ini yang mana yang mau digugat? Jadi kira-kira seperti itu. Tapi saya rasa justru saya sebenarnya juga dari awal bingung. Tapi dengan penjelasan Mas Nanda tadi justru jadi terima kasih gitu menurut saya. Oh ya benar juga ya, karena ada dimensi mythicalnya itu. Atau yang ya kalau kita sering diskusikan kan archetypal ya, jadi sangat Jung ya, kolektif archetype akhirnya kan seperti itu. Kalau kita merujuk ke Jung kan kita bicara kolektif archetype, waduh lebih repot lagi itu. Oke, clear. Karena sebenarnya kan kuliah kali ini kan tentang bagaimana pendudukan secara teori ya. Sebenarnya kuliah kan seperti itu. Jadi bukan mendudukan secara istilah sih. Menurut saya mungkin saya harus klarifikasi ke arah situ dulu sih. Jadi begitu tadi, ini sebagai sebuah demonstrasi ya. Sampai ke turunan-turunan ada spekulasi dan sebagainya gitu. Oke, clear. Dari Bu Melati mungkin dari Pak Nurudin mungkin statementnya mungkin sama kali ya sama tadi sebelumnya dari Pak Nanda ya, bahwa sebenarnya Majapahit itu dari Nat Geo ya, beliau bilang memang siapa tahu Nat Geo sebagai suatu historis mungkin masih debatable. Betul. Saya mungkin menantikan Pak Nurudin kalau bisa menulis sesuatu bisa sangat baik gitu, yang nanti bisa dititipkan di Oma Library untuk sebagai sebuah wacana gitu, untuk memicu perdebatan dan klaim-klaim sepihak gitu. Jadi lebih baik mungkin bisa dari reposisi, jadi bisa makin jelas ya. Betul. Seperti itu. Oke, dari Alpha mungkin bisa lebih cocok ini sebagai sebuah tawaran dari Alpha gitu. Istilah-istilah itu ditambahin ism, classicism, modernism, postmodernism, nusantaraisme, pemahamannya bisa berbeda ya. Mungkin Alpha mungkin ditunggu juga tulisannya. Oma Library akan jadi jembatan yang baik gitu untuk bisa
membantu mereposisi yang tadi gitu ya Kak. Saya pikir gitu. Oke, dari Melati mungkin saya minta beliau bicara mungkin. Melati masih ada nggak? Iya. Silakan Melati. Halo, selamat Oh siang. iya, ya selamat siang. Terima Ya, kasih silakan. waktunya. Ya, Tadi saya melihat beberapa presentasi yang diambil juga dari webinar sebelum-sebelumnya itu kan menyandingkan intinya kan menyandingkan Eropa dengan yang tradisional atau Nusantara atau Asia itulah pokoknya itu kan ya. Nah, kalau semisal saya minta tanggapannya. Kalau semisal penyandingan itu tadi antara Eropa dengan Asia, itu pada akhirnya tujuannya hanya untuk mengasiakan Eropa atau mengeropakan Asia, itu kan jatuhnya kok seperti jualan globalisasi yang tadi disebutkan juga. Tadi ada istilah globalisasi juga kan ya. Nah, itu kan akhirnya terbatas hanya pada tren gitu. Sedangkan teori itu adalah sesuatu yang diyakini yang sifatnya masih bisa berkelanjutan gitu kan ya, itu diteorikan. Nah, bagaimana akan berbeda ketika penyandingan itu sebagai upaya perenungan untuk mencari lifestyle di masa itu dan di daerah tersebut, di area tersebut itu yang akhirnya bisa lebih everlasting karena sejarah kan masih ada kemungkinan untuk bisa berulang gitu. Pola hidup manusia itu juga bisa saja berulang, pilihannya apa gitu. Nah itu, dan justru sebagai contoh misalnya penyandingan antara konsep ruang luar, ruang dalam. Ini saya juga masih pemula ya, jadi masih belajar juga penyandingan teori ruang luar dan ruang dalam. Itu jika menyandingkan antara rumah tradisionalnya ini di Jawa dan Bali akan menghasilkan definisi yang berbeda dengan jika menyandingkan lagi antara Barok dengan Bali gitu loh. Nah, di sini kan jadi ada variasi nih. Nah, bukankah variasi ini yang seharusnya yang bisa diteorikan karena kan melihat dari itu tadi karena itu dipengaruhi juga budayanya, sosialnya dan faktor waktunya di masa itu gitu. Terima kasih. Silakan Kak. Ya, terima kasih Ibu Melati. Jadi kalau dari saya gini ya, justru di presentasi saya tadi, saya juga kayaknya menyampaikan ya, ada sisi-sisi yang saya juga tidak sepakat. Jadi pertama gini, supaya jelas dulu, saya itu tidak pernah ikut webinarnya WHO. Tapi karena mereka itu semuanya ada di YouTube, jadi semua orang itu bisa melihat. Nah, karena saya ingin mempersiapkan materi untuk acara ini, dan saya ingin memulai langsung dari Pak Abidin, dan menurut saya itu adalah pilihan yang sangat bijak untuk memasukkan Pak Abidin sebagai pembuka, gitu. Karena terus terang kami itu tidak pernah ada rencana ya rilis ya, bahwa kita mengalir aja kan begitu. Jadi presentasi ini saya buat justru setelah saya melihat punyanya Pak Abidin gitu. Saya karena buat saya serius itu bukan terus semua bicara sendiri-sendiri, semua harus saling bernegosiasi satu dengan lain, saling membuat reposisi. Justru kan tadi sebenarnya awalnya itu saya tidak ingin mempersiapkan ini. Jadi saya merasa bertanggung jawab karena saya mau memulai dari Priyotomo. Saya perlu tahu Priyotomo ini sebenarnya yang disampaikan apa. Nah, saya sudah baca beberapa bukunya, tapi kan itu ya kalau baca itu ada keterbatasan ingat juga. Karena ada webinarnya, saya lihat itu semua satu persatu sampai nomor 15. Nomor 16 saya belum lihat. Nah, dari situ saya justru dalam proses melihat itu selama seminggu ini, saya melihat, oh ternyata begini maksudnya. Nah, tapi saya juga mengatakan bahwa saya ada beberapa hal yang saya tidak setuju. Terutama ketika kita bicara penyandingan langsung. Terutama ketika kita bicara golden section, itu ada metodenya sendiri. Nah, kalau yang Ibu maksud adalah itu, saya setuju sekali. Itu tidak bisa seperti itu terus disandingkan, itu jadinya kontraproduktif. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, mending kan kita tuliskan aja gitu. Jadi dari buku sendiri, kenapa kok ini tidak bisa disandingkan? Mungkin sebaiknya menyandingkannya begini dan lain-lain dan lain-lain.
Nah, tapi kalau kita ketika misalnya Ibu masuk ke dalam salah satu kasus per kasusnya, saya juga tidak tahu gitu. Karena saya jadi kebutuhan saya untuk menghadirkan webinar yang sebelumnya itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita bicara secara enteng kalimat arsitektur Nusantara, sebenarnya selama 20 tahun itu mereka sudah sejauh itu loh. Saya sebutnya mereka gitu ya, karena saya tidak merasa punya kontribusi apa-apa di situ. Saya sering diundang, saya harap ya saya berteman baik dengan banyak teman saya itu yang murid langsungnya Yosef Priyotomo, dan saya harap Pak Yosef Priyotomo ya masih menganggap saya murid tidak langsung lah gitu, atau gimana. Tapi intinya begini, bahwa konstruksi selama 20 tahun itu tidak bisa terus kemudian dinegasikan hanya karena 1-2 detail yang misleading akhirnya. Itu Pak. Nah, itu tadi. Nah, saya malah setuju kalau misalnya Ibu mengatakan bahwa misalnya di sisi interior ini tidak gini gitu. Nah, itu tapi ya kembali ke seperti Bu Indah tadi ya, itu kan pertanyaannya harus ditanyakan ke yang mengajuk yang mewebinarkan itu sebenarnya. Tapi kalau menurut saya justru fungsinya Oma Library yang ada di tengah itu adalah itu gitu. Kenapa tidak terus bikin webinarnya gitu? Bikin webinarnya yang seperti Ibu tadi sampaikan gitu, bahwa ketika ini kita bicara antara yang barok dan yang inilah, kenapa nggak dibikin aja gitu kan, pada akhirnya gitu. Saya juga akan sangat penasaran untuk mengetahui itu. Kalau saya pribadi terus terang saya lebih ke minat saya itu lebih ke arah sistem konstruksinya gitu. Dan di situ memang saya belajar banyak, dan itu yang menurut saya belum. Ya istilahnya gini lah, kalau kita ngasih contoh aja lah biar gampang lah. McLean-Pond itu sudah bermain di ranah re-engineering. Dia nggak ngambil langsung, tidak copy paste, tapi sudah di re-engineering. Setelah McLean-Pond itu cari yang kayak gitu susah, yang di skala itu. Tapi ada beberapa contoh-contoh yang disampaikan Pak Kus itu buat saya sangat-sangat relevan untuk seperti yang Ibu tadi sampaikan, kita pahami dulu gimana aslinya, terus kira-kira untuk dibawa ke sini itu jadi bagaimana, itu saya rasa sangat relevan. Tapi ya, intinya itu tadi, bagian pertama dari presentasi ini tidak ada maksud untuk menyandingkan secara langsung. Yang saya sandingkan itu yang bagian keduanya, meminjam metode, sebenarnya kan seperti itu. Oke, Kak. Mungkin terakhir ya, dari Pak Suwardana ya, mungkin nggak sih kita gerakan kontemporer Indonesia dapat mengglobal seperti Ciam ketika kata Indonesia masih tercantum? Kalau menurut saya pribadi ya nggak bisa, karena urusannya sekarang ketika kita bicara globalisasi, maksudnya gini lah, sesimpel ketika kita membuat jadi istilahnya gini, hanya untuk mengundang teman-teman datang aja itu sudah butuh energi yang sangat-sangat besar. Bagaimana? Karena gini, ketika ini bukan acara yang sifatnya seperti acara ya kita punya apa istilahnya pada umumnya ya, kita itu selalu, menurut saya gini, kita ini banyak terjebak dengan acara-acara, kita bicara arsitektur kapitalistik lah, apapun lah itu, katakanlah itulah, tapi kita selalu terpikat sama yang namanya acara di hotel yang ada sponsornya dan lain-lain, itu kita perlu gitu. Tapi ketika kita bicara movement, itu tidak bisa melakukannya seperti itu. Seperti yang Siam dulu lakukan di awal. Tapi setelah lewat Siam 4 kan mereka terus jadi elit dan lain-lain ya. Tapi movement itu kita tidak bisa seperti itu. Harus ada dorongan langsung dari dalam jiwanya itu kan. Nah, ketika kita bicara movement, hal yang pertama kali perlu digerakkan itu adalah common ground. Begitu kita bicara lokus yang sangat lokal, kita bicara Indonesia, sebesar apapun negara kita, itu lokal ketika kita bicara di konteks oriental globalization itu tadi. Itu jadi nggak bisa gitu. Itu bisanya kan kalau misalnya difasilitasi oleh kementerian, ASEAN, dan lain-lain, atau ini hubungan kerjasama antar kampus ini dan kampus itu baru bisa. Tapi itu tidak murni datang berangkat dari grassroots. Ketika kita bicara dari grassroots, itu harus kita bicaranya konstruksi kurasi yang menjadi inti undangan kita ke rekan-rekan itu adalah common ground. Dan mencari common ground itu saya rasa akan susah kalau kita bicara di tataran itu tadi. Kita sebagai orang Indonesia mengundang, nah itu kan susah. Bahkan kalau saya ngomong-ngomong gini ya, bukan ini perkara tidak pede atau gimana, tapi saya ingin mengelaborasi lebih lanjut sedikit aja. Justru itu yang menjadi alasan kenapa kita bikin Spirit 47 tidak di Indonesia ya.
kita bikinnya di Hong Kong, kita bikinnya di Cina. Karena kalau kita bikin gerakan pertama Asianya itu di Indonesia, bukannya saya itu tidak pede, tapi saya realistis, kira-kira nggak ada yang datang. Dan itu strategi gitu. Ketika kita sudah berhasil mendatangkan mereka dan kita menjadi teman, kalau kita bicara Hong Kong ya jelas konstruksinya adalah konstruksi Tiongkok. Tiongkok itu sudah masuk superpower sekarang. Konstruksinya itu banyak yang jadi kita bisa pinjam. Dan itu yang menurut saya justru menjadi kunci yang perlu kita mainkan. Oke. Tapi terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Oke, Kak. Mau kata penutup tak sebelum aku simpulin? Ya, kalau saya sih sederhana ya. Maksudnya mohon maaf kalau ada banyak kata-kata yang kurang berkenan, tapi yang ingin saya sampaikan di sini itu memang sifatnya sangat personal dan sangat subjektif. Saya setuju untuk ikut acara ini karena dari awal Rilis juga menyampaikan itu, bahwa ketika kita bicara konstruksi apapun nanti bagiannya, mau teori, mau ini atau lain, itu kita bisa bicara secara subjektif. Jadi barang yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat subjektif. Tentu di situ ada entitas-entitas seperti spirit yang ada Rilis juga dan lain-lain, tapi kan saya membahasakannya itu secara subjektif saya pribadi. Nah, ini jelas masih banyak lubangnya karena kami kan baru mulai gitu. Nah, harapan saya itu justru bukan terus banyak yang bergabung gini gitu, tidak. Harapan saya itu seperti yang saya sering bicarakan di banyak forum yang lainnya. Harapan saya itu yang lain-lainnya bisa bikin punyanya sendiri-sendiri. Sudah justru menurut saya sudah tidak waktunya kita pola siam itu penting untuk kita lakukan hanya untuk beberapa kalangan, untuk tidak saya ingat karena kita baru editing videonya ya Riz ya, ingat saya nggak tahu Riz sempat lihat apa enggak. Ketika saya presentasi tentang siam selesai, saya rasa ini akan jadi penutup yang bagus. Ada rekan saya Swati Janu, saya kenal sudah lama sekali Swati, sejak tahun 2010-2011, 10 tahun lebih, dari India, yang berkomentar demikian. Ini sih bagus sebagai metode, kira-kira begitu. Kita berkumpul dan lain-lain, kita membicarakan sesuatu yang istilahnya bukan cuma sekedar ngobrolin proyek gitu ya. Yang kita bicarakan itu memang metodenya proyek, tapi yang kita obrolin kan lebih dalam dari itu. Tentang lain-lain lah, macam-macam. Tapi jangan sampai kita itu terus jadi elitis seperti siam. Gitu. Nah, saya rasa memang itu yang kemudian harus dihindari gitu loh, bahwa spirit itu ya cuma kelompok belajar lah. Kita kan selalu membahasakannya seperti itu. Apakah dia mewakili negara gitu? Kita tidak mewakili siapa-siapa, kita hanya mewakili kami sendiri. Nah, tapi harapan saya dengan menyampaikan webinar ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita tidak perlu alergi dengan yang namanya kacamata politik at some point gitu ya. Kecuali kalau politik praktis ya, itu benar. Kalau arsitektur Nusantara jadi politik praktis untuk jualan, nah itu kita harus hati-hati gitu. Tapi ketika kita bicara, saya rasa banyak orang yang setuju dengan saya ketika kita bicara tidak hanya di Indonesia, jadi tidak hanya arsitektur Nusantara, tidak hanya di Asia, bahkan di Eropa juga terjadi, kita itu semua kehilangan orientasi. Nah, kita itu kan mencoba mencari orientasi. Ya, sebenarnya itu aja kan gitu. Dan itu bisa macam-macam, bisa yang suka teknologi ya orientasinya di teknologi juga tidak apa-apa gitu loh. Yang penting kan kita bergerak menuju sesuatu yang produktif. Sebenarnya kan kuncinya itu aja. Kalau berbeda ya enggak apa-apa, kita berbeda-beda. Tapi tetap satu juga. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Eka atas presentasinya. Mungkin saya simpulin ya. Sebenarnya pada waktu membicarakan arsitek wacana Nusantara di Oma Library, sebenarnya jauh dari kesan untuk sebuah hegemoni ataupun untuk berkuasa atau apapun. Ini pun juga tidak terkait dengan berjualan ataupun bisnis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang disajikan oleh Eka gitu ya, ini kan sesuatu yang sangat personal. Lagi kalau misalnya saya bisa sedikit-sedikit sambungkan gitu ya, sesuatu yang sangat personal ini kan muncul dari sebuah ide untuk menurunkan gitu ya, sebagai sebuah proposisi gitu ya, untuk menambal apa yang masih lubang gitu ya, menurut persepsi Eka. Jadi tadi sudah ditawarkan bagaimana sampai ke spekulasi titik akhirnya, di mana mungkin nggak semua orang berani Kak sampai begitu. Saya boleh jujur. Jadi
buat saya buat hal yang seperti itu menjadi sebuah langkah yang sangat penting gitu ya. Dan lagi-lagi kita bisa saling menutup dan saling saling bekerja sama lah untuk bisa mengkolaborasikan apa sih sebenarnya aspek Nusantara ini. Oleh karena itu penting untuk bisa melihat sudut pandang yang lain ya, supaya kita bisa membuat common ground yang sama. Tapi yang terkait dari apa yang dipaparkan Eka lagi yang menarik adalah bagaimana kita bisa melihat membedah gitu dari beberapa terminologi gitu ya. Sebenarnya jadi pertanyaan banyak orang gitu. Baru kali ini gitu ada yang berani gitu ya. Menurut saya Eka cukup berani gitu tanpa adanya body of text gitu ya, langsung lompat gitu ya dengan arsitektur tradisional di Indonesia. Tawaran pertama, tawaran kedua arsitektur bukan tawaran tapi maksudnya interpretasi terhadap arsitektur tradisional di Indonesia, arsitektur vernakular, arsitektur Nusantara. Habis itu dibedah gitu dengan kajian budaya, konsensus lokal, konsensus internasional. Dan kita bisa melihat, oh iya ternyata ada parameter-parameter seperti itu ya di dalam hanya sesimpel di belakang sebuah istilah supaya istilah bisa diterima oleh orang lain. Jadi Eka, saya terima kasih banget udah mau sampai effort sampai segitunya gitu ya, bertindak atas nama kepentingan yang lain gitu ya, supaya kita punya common ground yang bisa setidaknya tidak saling, yang punya ada irisan gitu ya, yang tidak saling menegasikan gitu menurut saya. Dan dipaparkan dengan begitu lugas dan sangat menikmati betul cara pemaparannya dan argumen yang dibicarakan. Saya pikir itu Eka untuk ini. Terima kasih untuk kesempatannya, Rich dan tim. Terima kasih Eka untuk kaitan ke sebenarnya di minggu lalu dari Pak Abidin ngirim email ke kami gitu ya untuk beliau memberikan naskah untuk bisa diterbitkan gitu ya, buku kecil gitu soal Nusantara. Saya pikir untuk menjaga konsistensi naskah dan respons di diskusi, saya pikir ini ada baiknya dipublikasikan secara terbatas gitu. Jadi nanti kita tunggu aja dari teman-teman di Oma Library untuk bisa mem-wrap up sesuai dengan apa yang jadi diskusi dari Pak Abidin gitu ya. Nanti akan ada sudut pandang lain dari situ. Jadi itu menurut saya akan jadi sangat kaya. Saya pikir terima kasih Eka sekali lagi untuk diskusinya ini, untuk membuka lagi untuk kedepannya gitu ya. Kita tunggu nanti di minggu depan gitu ya, ada yang dari pemateri-pemateri yang lain gitu ya. Ada dari Mas Cahyo dan Robin ya, untuk menggagas Nusantara dalam kaitan ke sejarah dan dalam kaitan ke kurasi gitu. Saya pikir terima kasih teman-teman semua untuk bisa berdiskusi secara sehat. Meskipun tadi ya topiknya sedikit seksi, panas yang saya bilang Mbak Henol tadi ya. Saya pikir semoga kita bisa menikmati betul perbincangan ini yang merupakan dialog. Yang saya ulangi lagi, kalau tidak peduli berarti aku tidak sayang. Jadi at least kita sangat peduli kepada hal-hal yang seperti ini. Semoga bisa menjadi jembatan yang bagus. Rahayu. Silakan Kirana. Ya, oke. Terima kasih Pak Eka, Bu Indah, Pak Rich, dan teman-teman semua yang udah antusias dalam diskusi hari ini. Untuk refleksi kami dan mohon bantuannya teman-teman semua untuk mengisi form testimoni kuliah pada link yang udah saya berikan di chat box ya, atau ada di email masing-masing juga. Dan seperti biasa, di akhir sesi kita ada foto bersama, jadi silahkan diaktifkan video-videonya. Ada Pak Nanda, Bu Sutrisno, Dana ada di situ, Pak Punto, Mbak Dwika, semuanya ya, Melati, Irma, Pak Nurudin, ada Rofi juga, ada Bu Mila, ada Bu Irma, ada Pak Baruna, ada Hikmi, Wakda. Saya pikir terima kasih atas hari Sabtu masih mau di acara ini dan selamat liburan di hari ini. Kayak gitu. Oke, sudah semua. Udah clear. Iya. Terima kasih juga Pak Bunto ada ya di situ. Sehat semua, Pak Indra Bakti, Sanggalang, terima kasih.